Assalamualaikum dari Universitas Islam Riau, Pekanbaru, dan terima kasih kepada Mas Dewanto selaku moderator kita pada hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya terkait dengan kuliah umum untuk mata kuliah jurnalistik dan media penyiaran. Di dalam disertasinya Bapak Dr. Hari pun membahas tentang bagaimana ya nih akhirnya tuh adanya perang apa ya bisa dibilang ya, karena banyak sekali di perbatasan terutama ya, karena banyak sekali memang orang-orang yang di perbatasan itu bukan mengakses TV kita gitu ya, maksudnya channel-channel yang ada di Indonesia, tetapi malah yang ada di Malaysia. Mungkin nanti lebih lanjutnya beliau akan memaparkan di saat kuliah umum akan berlangsung. Saya pun melihat bahwa pergeseran atau signifikansi dari jurnalistik kita ini sudah luar biasa ya. Sekarang juga sudah, bahkan di disertasinya Pak Dr. Hari itu membahas tentang adanya hybrid dan lain sebagainya. Yang dulu kita tuh notabene nggak paham ya, sebenarnya hybrid ini arahnya kemana sih gitu ya. Nanti mungkin kita juga bisa mendengarkan sharing beliau. Sekali lagi selamat datang teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Demikian sambutan saya, selamat mengikuti dan menikmati kuliah tamu ini. Silahkan jika ada pertanyaan langsung menanyakan kepada Bapak Dr. Hari. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sambutan dari Miss Fitria. Katanya mau sejam, nggak jadi sejam, Miss. Baik, karena juga kita dibatasi waktu ya teman-teman, jadi memang di waktu Ramadan ini kan memang jam mata kuliah itu dibatasi ya, hanya sesi pertama dimulai jam 8 dan diakhiri jam 10, jadi memang waktunya hanya 2 jam. Dan kalau saya lihat materinya Pak Hari ini agak banyak juga nih kayaknya yang mungkin bisa disampaikan oleh beliau, sekaligus bisa untuk kita diskusikan bersama gitu. Jadi mari kita belajar sama-sama hari ini. Saya pun sebagai dosen pengampu mata kuliah pun merasa kesempatan buat saya untuk belajar juga ini. Jadi mari kita belajar sama-sama. Tolong teman-teman dari mata kuliah jurnalistik dan media penyiaran bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi langsung dengan Pak Hari. Baik, selanjutnya silakan Pak Hari bisa dimulai. Maaf sebentar Pak Moderator, teman-teman boleh dinyalakan kameranya teman-teman supaya lebih interaktif. Oh iya, teman-teman tolong videonya dinyalakan ya. Silakan Pak Ari. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat biar bebek tidak bisa lari. Salam balas kurang semangat. Mari kita ulang sekali lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep Pak. Ya, cakep baik. Oh, kalau di Betawi gitu Pak. Kalau di Betawi ada orang ngelempar pantun, cakep gitu dulu pokoknya. Baik, salam kenal Pak Dewanto Samudro, Amikom, Ibu. Kalau di sana manggilnya Miss ya, Miss Dr. Fitria Ayuning Tias. Salam kenal dari saya Hari Setiawan. Hari ini saya ada di Pekanbaru. Ini adalah sebuah karunia dan berkah bagi saya, bagi kita semua, diberikan jodoh, diberikan semangat, diberikan rezeki untuk bisa bertemu, ngobrol, diskusi terkait apapun yang berhubungan dengan media penyiaran, jurnalistik, dan komunikasi massa. Dalam ruangan ini saya tidak mungkin menyapa semua, ada 188 mahasiswa, tapi salam kenal untuk Anda. Anda tidak perlu panggil saya Hari, Anda cukup panggil saya Ari. Dan jangan panggil saya Harry. I hate, saya paling benci dipanggil Harry. Karena Harry guguk ya, kemari guguk. Bukan Harry ya, Heli itu ya. Oke, pagi ini kita akan mulai untuk bisa diskusi, memaparkan. Saya akan mencoba memaparkan terkait media penyiaran dan jurnalistik
saya akan mencoba mengkombinasikan dengan beberapa temuan riset dan beberapa beberapa referensi yang saya baca. Izin ya saya share screen Pak Dewan. Sebentar. Oke, ini dia. Oke, apakah screen-nya sudah berubah? Sudah, Pak. Baik, Sudah, Pak. alhamdulillah. Baik, dalam ruangan ini juga hadir mahasiswa saya di Universitas Islam Riau. Kawan-kawan di UPN Veteran Jakarta, kami hari ini di Pekanbaru, seperti yang tadi sudah dimention oleh Bu Dr. Fitria, bahwa Provinsi Riau itu dari 12 kabupaten dan kota, 6-nya beririsan dengan wilayah perbatasan. Bahkan ada satu adik kandung kami, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, yang memang berhadapan dengan Semenanjung Malaka, ada di Malaysia dan Singapura. Itu yang kita ketahui, ada Batam dan Tanjung Pinang. Nah, kami mencoba untuk menggambarkan bagaimana media massa dalam perspektif studi media tindakan sosial. Media massa yang saya maksud dalam obrolan kita pagi ini adalah media massa berbasis digital. Nah, apakah digital terestrial ataupun kita nanti bicara platform digital, nanti kita akan coba bahas. Hari ini saya bertugas sebagai dosen di Prodi Ilmu Komunikasi Vkom Universitas Islam Riau dan memiliki tugas tambahan sebagai kepala humas di universitas. Jika kawan-kawan nanti mau cari saya di mana, pasti bisa ditemukan di Instagram. Anda bisa lihat Instagram saya @arie_tkc. Alfa Romeo India Echo _TKC. Jika mau mengenal saya lebih jauh, silakan di-follow ya. Oke, saya mencoba menggambarkan media digital dalam perspektif abad atau dalam perspektif century atau dalam perspektif pembabakan teknologinya. Bentar, kok dia nggak berubah? Oke. Oh, bentar. Oke. Nah, kita bicara pada saat Anda belajar komunikasi massa saat ini, bahkan itu juga sama dengan waktu pertama kali saya belajar komunikasi di tahun 2003-2004, bahwa kita mengenal media massa itu memiliki alat komunikasi massa. Oh, banyak sekali sampai akhirnya kita masuk kepada abad yang pertama dalam perkembangan media, yaitu adalah abad broadcast atau abad penyiaran. Dalam bukunya David Holmes menyatakan ada dua babak, yaitu first media age dan second media age. Nah, pada kita hari ini kita bicara first media age, kita bicara media penyiaran itu terbagi dalam dua falsafah gitu, dua jenis yang memang benar-benar strict. Ada cetak dan elektronik. Nah, cetak saya yakin Anda semua paham lah, sudah tahu. Elektronik, nah itu dia televisi, film, dan radio. Lalu di pertengahan abad itu bergeser, dikenallah teknologi yang kita sebut sekarang namanya internet. Nah, internet ini yang menjadi, saya sih nggak bilang dia toksik, tapi dia menjadi katalisator untuk perubahan. Bagaimana akhirnya first media age broadcast itu bergerak maju terus terdorong sampai kita masuk kepada second media age hari ini. Dalam konsep first media age kita bicara soal komunikasi massa itu tersentral, komunikatornya terlembaga, lalu menggunakan kalimat-kalimat publik. Anda tidak akan mungkin mendengar penyiar televisi itu menyampaikan salam kepada keluarganya, itu tidak akan mungkin hal itu terjadi di televisi. Atau menyapa sebuah wilayah gitu, karena memang kondisinya dalam konsep penyiaran kita bicara menggunakan kalimat-kalimat publik. Lalu kita bicara soal berita yang panjang, informasi yang panjang ditulis sepanjang-panjangnya, lalu dilakukan si wartawannya melakukan news gathering yang memang benar serius, itu dilakukan pada konteks surat kabar. Nah, di surat kabar itu kita pahami kalau Anda belajar jurnalistik cetak itu adalah sebuah pekerjaan yang sulit. Saya waktu 2004 belajar komunikasi pernah disuruh, saya ingat sekali dosen di Unpad itu namanya Pak Sahat Sahalatwa Saragih, dia dosen jurnalistik cetak, meminta kami untuk membuat berita. Saya gagal di mata kuliah itu karena memang membuat berita dalam berbasis surat kabar itu sulit sekali.
Nah, karena tadi sudah ada masuk internet sebagai katalisator perubahan dari era media pertama, internet itu menjadi satu buah trigger untuk bisa masuk kepada kita era broadband. Second media age ini saya menamakannya broadband. Kenapa broadband? Karena aktivitas interaksi di komunikasi massa dengan menggunakan alat komunikasi massa itu hanya bergantung pada dua hal, yaitu adalah internet dan teknologinya. Dan itu menjadi ramuan akhirnya media melakukan proses konvergensi. Banyak media yang hari ini sudah tumbang-tumbang, tapi akhirnya mereka pindah dari cetak ke online, dari portal berita. Dari televisi, penyiar-penyiar televisi yang sudah tidak lagi dipakai di televisi bikin konten di YouTube. Akhirnya mereka konvergen dan akhirnya mereka bekerja seperti layaknya orang media. Namun ada yang kurang di sana karena memang pada saat kita bicara second media age ada dua perspektif audiens yang muncul. Saya sih menamakannya setan dan kebutuhan gitu ya. Kita bisa sangat butuh bergantung pada media tertentu, mau itu televisi, mau itu internet, ataupun portal berita tertentu, ataupun WhatsApp, dan seterusnya. Tapi kita bisa menjadi sangat agresif, bisa menjadi sangat haus, bisa menjadi sangat sangat tidak bisa dikendalikan. Nah, itu adalah perilaku setan, di mana akhirnya setan tidak mau dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Dia ingin bebas. Nah, kita bisa lihat bahwa bagaimana perlakuan warganet dalam konsep berinternet hari ini di Indonesia cukup cukup mengganggu gitu. Kadang-kadang mereka demands, tapi sebenarnya dia bukan demands. Sebenarnya mereka adalah menjadi demons, jadi hantu, dia jadi setan sangat menghantui. Dan itu tidak sedikit dari pekerja media itu mengalami sakit gitu ya, mental health-nya terganggu. Mentalnya terganggu karena memang gangguan yang cukup luar biasa dari para pasukan di second media age. Nah, ini menjadi sebuah karakteristik dari perkembangan teknologi di media hari ini. Nah, perkembangan teknologi itu menggambarkan bahwa Sebenarnya kita bicara soal bagaimana benturan antara broadcast dan broadband itu hadir dalam beberapa perbandingan yang cukup signifikan. Di mana kalau kita bicara broadcast itu informasi terpusat di Jakarta. Anda yang orang Jakarta itu sangat menikmati posisi hari ini, dan saya bisa sampaikan bahwa Anda tidak tahu apa yang kami alami di daerah. Artinya berita hari ini seputar Jakarta, semua seputar Jakarta, tapi tidak pernah ada berita seputar Madura atau daerah kita di Pekanbaru, atau ada sebuah kota kecil di Riau itu namanya Selat Panjang dan seterusnya. Nah, pada saat kita masuk ke era broadband di mana perkembangan internet jauh lebih cepat daripada infrastruktur broadcast, akhirnya komunikasi berubah menjadi dua arah dan tidak bisa dikendalikan oleh negara. Saya bisa mention kepada Anda bahwa Anda boleh cari regulasi yang mengatur resmi tentang bagaimana transaksi digital berbasis konten. Itu belum ada, sampai hari ini belum bisa diatur oleh negara karena memang sangat liquid, lalu dia sangat cepat, sangat dinamis sekali. Sehingga akhirnya itu yang membuat kita sebagai dulunya adalah massa atau entitas yang disebut massa yang sifatnya homogen dan anonim gitu. Sekarang dia bisa dipandang sebagai kelompok orang yang homogen dan tapi saling kenal. Itu yang kita sebut dengan dipandang dengan tetap bisa mempertahankan individualitasnya. Kita berkumpul memiliki minat yang sama untuk mengakses konten yang sama. Itu yang terjadi hari ini, bagaimana akhirnya konten creator itu bekerja untuk memenuhi 1, 2, 3 kelompok saja. Sehingga akhirnya dalam aktivitasnya realitas yang hadir pada konteks broadcast yaitu adalah mempengaruhi kesadaran, tapi pada second media pada saat kita bicara broadband itu mempengaruhi pengalaman kita sebagai individu, mempengaruhi realitas kita, memperlihatkan bagaimana akhirnya kita hidup, bagaimana harusnya kita punya teman di Venezuela hidupnya seperti apa, kita harus seperti apa. Nah, itu akhirnya mempengaruhi pengalaman kita tentang ruang dan waktu. Nah, ini sebuah gambaran yang cukup pelik gitu ya. Kita lihat bagaimana second media age itu tidak membunuh ya, tapi seperti akan mendominasi. Sekarang sudah mulai terlihat pergerakan dominasinya. Oke, saya coba muncul lagi kayak ini dia. Oke, berikutnya
pergerakan dari media tersebut itu menjadi satu buah ekologi. Nah, Anda tahulah mau muka bapak tua yang saya taruh di sini. Ini adalah bapak tua Marshall McLuhan tahun 1960-an pernah bercerita soal bagaimana media itu berkembang. Dia pernah meramalkan bahwa nanti media itu tidak lagi cuma media. Media itu bukan lagi alat pengantar gitu ya. Tapi media itu adalah pesannya. Itu tersirat dalam teori yang yang ditelurkan oleh McLuhan tahun 1960-an. Bicara soal global village, bicara soal bagaimana akhirnya tidak ada lagi batasan antara orang pertama dengan orang yang kedua. Tidak ada lagi batasan terkait media dari negara mana atau negara mana. Semua itu bisa pertukaran. Saya pernah membaca riset, saya lupa nama depannya, tapi nama belakangnya Pence. Risetnya itu di wilayah perbatasan di Pakistan dan India. Nah, seperti kita ketahui, India dan Pakistan itu sama seperti Indonesia dan Malaysia, berantem-berantem rindu gitu. Jadi dia tidak begitu akur, tapi sebenarnya saling merindukan. Nah, pertukaran konten dalam perspektif budaya, sinetron India yang ditayangkan di Pakistan dan tayangan Pakistan ditayangkan di India itu menghantarkan pesan bahwa ini budaya yang terjadi dan akhirnya India dan Pakistan pada wilayah perbatasan itu mereka rujuk. Baik, sama seperti Pekanbaru, Riau, dan Malaysia itu tidak terjadi apa-apa. Yang heboh itu selalu di wilayah-wilayah pusat, di Jakarta, di Jogja, di Surabaya. Yang saya pikir juga teman-teman yang ribut juga nggak ngerti sebenarnya budaya Melayu itu seperti apa. Nah, akhirnya itu yang menjadi pesan dari yang dibawa oleh media. Pada saat kita bicara ekologi, kita bicara 4 perspektif dari teori tersebut. Yaitu kita bicara soal citizen, soal experience, realitas, dan ideologi. Saya yakin Anda semua sudah memahami terkait citizen, pengalaman, dan realitas. Tapi saya mencoba masuk kepada ideologi. Nah, ini penting bagi kita untuk memahami ada konsep yang namanya ideologi. Nah, ideologi ini yang kita pahami seperti UPN, ideologinya adalah Pancasila, bela negara, NKRI, harga mati, dan seterusnya. Kalau kami di UIR itu ideologinya ada keislaman. Bukan Islam yang sangat kaku, tapi kami adalah berbasis ilmunya adalah ilmu-ilmu tentang kajian keislaman. Jadi bahkan di kami di komunikasi itu ada mata kuliah khusus yang kami buat, itu namanya komunikasi Islam, bicara soal bagaimana hadis-hadis atau ayat suci Al-Quran yang mengatur tentang bagaimana proses komunikasi. Nah, itu kira-kira. Nah, itu ideologi yang dipakai di universitas. Tapi ideologi yang saya maksud hari ini adalah ideologi yang hadir dalam konteks media. Kita pernah bicara ke orang tua gitu ya, Anda punya orang tua, papa, mama, papi, mami, ayah, ibu, abi, umi, kalau mau nonton berita tuh di mana? Pasti muncul 3 nama besar lah televisi stasiun berita. Si merah, ataupun si biru, ataupun yang penunjuk arah jalan. Nah, itu ideologi yang dikembangkan. Bahkan dari ideologi stasiun berita tersebut pun beda-beda tuh. Televisi merah, biru, dan yang penunjuk arah jalan itu memiliki ideologinya masing-masing. Dan itu kita bisa terima sebagai satu buah ideologi dan menjadi satu buah realitas kita sebagai penonton. Kalau Anda yang suka tayangan-tayangan komedi, Anda bisa akses di TV grupnya Transcorp, ada yang logo 7-nya. Itu sering sekali malam-malam suka bikin konten komedi. Kalau mau nonton film yang bagus, ke temennya sebelah gitu. Kalau mau nonton sinetron yang tak berkesudahan, ke yang di jalan di Kebon Jeruk. Nah, itu yang dimaksud dengan ideologi. Karena memang pada saat ini kita bicara medium is the message, kita bicara soal bagaimana media itu menentukan segmentasinya. Nah, segmentasi itu ditentukan oleh apa ideologi yang dibawa oleh si media. Nah, ini yang mempengaruhi realitas kita melihat konten, lalu realitas itu mempengaruhi pengalaman kita menyaksikan tayangannya, dan akhirnya mempengaruhi orang. Saya nggak tahu ya, apakah Anda di Jakarta itu pusing nggak sih dengan kondisi harga Pertamax yang naik? Anda mungkin tidak pusing karena di sana ada kompetitornya Pertamina, ada Shell, ada Petronas. Tapi kalau di Pekanbaru, di Riau atau di daerah lainnya, kita hanya punya satu, Pertamina. SPBU-nya cuma Pertamina tok satu. Jadi begitu dia naik itu akan terlihat antrian yang cukup panjang dan seterusnya. Nah, antrian yang cukup panjang, antrian yang cukup panjang, lalu informasi isu tentang kenaikan Pertamina itu selalu dipotret dari kota besar. Nah, itu yang dimaksud dengan ideologi dari media tersebut. Karena memang kenapa itu terjadi? Karena memang keterbatasan media untuk bisa mengakses ke seluruh wilayah Indonesia. Kita lanjut melompat ke depan.
ideologi dari second media age itu sebenarnya sudah muncul pada saat kita bicara information society atau masyarakat informasi. Ini bicara soal bagaimana orang di zaman itu, di zaman 1980 itu sudah mulai bosan dengan kakunya first media age. Yang tadi saya bilang kaku itu bahwa informasinya satu arah. Jadi kita hanya bisa menerima, kaku, bosan. Banyak orang yang membutuhkan interaktif. Nah, interaktif itu muncul pada second media age, itu yang menjadi kunci pesona second media age yang sekarang kita bisa terima. Yang menandakan kemajuan teknologi komunikasi massa sehingga media massa bukan saja dipandang oleh alat, tapi dia sudah dipandang menjadi pesan yang membawa makna. Saya belum pernah melihat beberapa tinjauan ataupun banyak tinjauan terkait apakah YouTube itu bagian dari media. Apakah YouTube itu adalah media massa? Tapi hari ini pekerja YouTube sudah bekerja seperti layaknya orang bekerja di media massa. Masing-masing mereka membawa ideologinya. Let's say misalnya konten tertentu, misalnya ada kita dengar startup-nya punya Najwa Shihab itu narasi, itu bicara soal bagaimana ideologi membuat orang jadi lebih pintar gitu ya, mencerdaskan bangsa. Nah itu ideologi yang dia bawa. Tapi yang membuat dia menjadi sangat menarik adalah karena memang dia hadir sebagai satu buah platform di second media age. Nah, setelah slide ini ke depan, saya ingin Anda relate dengan saya bahwa saya pada saat bicara second media age, kita bicara media digital. Dan media digital yang saya maksud adalah media cyber atau portal. Bukan Instagram atau WhatsApp, itu adalah media sosial. Nah, pada saat saya menyampaikan media digital, itu yang saya maksud adalah media cyber. Oke, pada saat kita bicara soal efek dari media, apakah itu media digital ataupun media terestrial yang biasa mainstream, kita bicara soal bagaimana gesekan antara realitas media yang harus cocok dengan tanda kutip gitu, yang harus cocok dengan realitas audiens. Jadi media itu bergerak berdasarkan ekologinya untuk bisa menciptakan realitas audiens. Nah, itu bicara soal bagaimana di first media age kita bicara soal broadcast. Artinya media itu pegang kendali untuk bisa menciptakan apa yang penting buat kita. Media yang menentukan. Pada saat kita bicara ekologi second media age, kita bicara soal ekologi media cyber atau media digital, kita bicara soal bagaimana akhirnya ada pergeseran dari realitas audien tadi yang saya sampaikan, bahwa kita bicara soal kultivasi, kita bicara soal framing, agenda setting, dan priming. Nah, pada saat kita bicara ini 4 konsep ini di media broadcast, di media broadcast, di first media age, kita bicara soal kultivasi, kita bicara soal bagaimana media itu menjadi sebuah jendela, bagaimana layar televisi itu adalah jendela dunia. Kita melihat kehidupan kita berbasis apa yang kita lihat di televisi. Kultivasi bicara soal itu. Lalu akhirnya media dengan kekuatannya, dengan segala kemampuannya, dengan segala kekuatan, kemampuan dan aksesnya, itu menciptakan 3 pendekatan, yaitu framing, agenda setting, dan priming. Nah, ketiganya kurang lebih sama. Saya coba bedah satu saja. Agenda setting misalnya. Agenda setting cerita soal bagaimana apa yang penting oleh media itu akan dianggap penting oleh masyarakat. Jadi yang menentukan penting hidup kita itu adalah media. Kalau zaman dulu kita bilang Pak Harto itu adalah bapak pembangunan, maka semua orang akan percaya Pak Harto itu bapak pembangunan. Bahwa memang kondisi kemajuan dari Indonesia di zaman Pak Soeharto itu cukup bagus. Tapi apakah di belakang tidak ada tanda kutip gitu ya, apakah tidak ada kekurangan dan seterusnya? Pasti ada kekurangan. Karena Pak Harto manusia, dia bukan nabi, bahkan nabi pun masih punya kekurangan. Tapi pada saat kita bicara agenda setting, yang dimunculkan ke masyarakat waktu itu adalah hanya kebaikan dari Pak Harto. Nah, sebelum agenda setting kita naik lagi ke atas kepada pendekatan pertama, yaitu bullet teori atau teori peluru, di mana kita bicara soal bagaimana kita dijajalin informasi yang sangat banyak, tidak ada pilihan. Nah, kita turun lagi ke bawah, tadi kita kembali lagi ke agenda setting, bicara soal bagaimana media bisa mempengaruhi apa yang ada hari ini. Kalau kata media harga minyak tanah naik itu nggak signifikan, maka kita akan menganggap itu tidak signifikan. Karena nanti media akan membombardir informasi tersebut. Lalu pada saat kita bicara priming media itu sudah punya kekuatan, tadi saya sampaikan di agenda setting. Dia punya kekuatan untuk bisa memilihkan mana isu yang cocok nih kayaknya dilempar. Ini kayak isu kurang cocok nih. Ini kayaknya orang bisa dibikin jadi naga nih. Jangan deh orang ini kita bikin jadi cacing deh. Nah, itu kekuatan dari media. Priming itu bicara soal itu.
Nah, semua sekarang berubah. Pada saat kita bicara, tadi saya bicara konsepnya adalah broadcast, itu semua berubah. Semua bergerak maju pada saat kita bicara soal broadband. Priming, agenda setting, framing, kultivasi tidak lagi bisa kita terima sebagai satu buah realitas tunggal, sebagai sebuah realitas media. Karena pada saat kita bicara itu, kita bicara paradigma baru dalam konteks realitas media. Nah, sebagai sebuah gambaran, saya mencoba ngambil gitu ya, mengkutip dari Maxwell Malcolm tahun 2014 yang memaparkan pendekatan teorinya, yaitu adalah the new direction of agenda setting. Gitu. Bicara soal bagaimana melding itu bahasa Indonesia apa ya? Bercampur gitu ya, atau dia menggunakan atau dia bergabung gitu kira-kira. Bagaimana akhirnya agenda melding dari media, agenda itu bercampur antara kepentingan media dan kepentingan masyarakat. Jika kita lihat dari model ini, kita coba telusuri tanda panahnya. Kita bicara masyarakat memiliki atensi pada vertikal media. Vertikal media ini maksudnya adalah media arus utama atau media mainstream atau media elektronik pada era broadcast. Itu hanya bisa mempengaruhi satu dari agenda setting. Level pertama, tapi dia tidak mampu menjadi satu buah kekuatan untuk membaurnya media. Sehingga akhirnya kita bicara soal bagaimana orang hari ini itu butuh informasi yang baru. Dia butuh informasi yang pasti, dia butuh informasi yang emang benar-benar valid. Nah, konsep NFO yang ditawarkan oleh Maxwell Malcolm itu membasiskan pengetahuan orang, standarisasi kepercayaan orang pada sebuah media itu berdasarkan relevansi dan ketidakpastian dari akses informasi yang dia berikan. Sehingga pada saat kita hanya mempercayai hari ini, kita hanya mempercayai satu akses media saja, maka nilai ketidakpastiannya akan muncul. Kita tidak akan mungkin bisa pasti percaya gitu. Contoh kayak sekarang ada Menteri Perdagangan kalau saya tidak salah. Saya kasih contoh Menteri Perdagangan yang menyatakan bahwa beliau tidak mampu mengendalikan harga minyak karena memang dikendalikan oleh mafia. Di saat yang bersamaan tak sampai 30 menit muncul isu baru bahwa sebelumnya pada saat dia bicara dengan DPR RI menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah dari mafia dan seterusnya. Nah, bentuk itu adalah bagaimana akhirnya kekuatan dari agenda settingnya media mainstream itu tidak lagi kuat. Tidak lagi bisa menopang kepercayaan orang. Kita tidak lagi percaya nonton televisi aja itu kita nggak percaya. Apa yang muncul di televisi itu sekarang mulai memiliki nilai relevansi dari ketidakpastian yang cukup tinggi. Dia udah nggak relevan lagi dengan kehidupan kita hari ini. Televisi itu lambat. Terjadi kebakaran 2 jam kemudian baru bisa ditayangkan di televisi. Itu pun juga dalam bentuk live report hanya cuma 10 sampai 15 detik. Tapi pada saat kita bicara kecepatan dari media baru atau kita sebut dengan tadi media digital atau media cyber, ini bicara bagaimana dia bisa mempengaruhi second level dari agenda setting, dan akhirnya media baru ini yang akhirnya membawa media lama, media mainstream, media arus utama harus hadir dalam aktivitas media sosial, media cybernya. Nah, aktivitas itu hadir dalam penggunaan media sosial. Aktivitas melding itu hadir dalam aktivitas penggunaan media sosial. Saya kasih coba contoh kasus gitu ya. Sebelum saya masuk ke contoh kasus, kita bicara soal audience habit. Bagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa orang secara tindakan sosialnya itu bergantung kepada teknologi yang dia gunakan hari ini untuk bisa mengakses media. Sehingga pada saat kita bicara agenda melding tadi, bagaimana bauran dari agenda setting di sebuah media itu membutuhkan ada media baru, ada media yang jadi bridgingnya. Itu yang kita kenal dengan media sosial. Jadi bagaimana akhirnya media mainstream, ini media media digital. Nah, kita perlu ada bridgingnya. Bridging ini disebut dengan media sosial. Nah, ini meldingnya di sini. Media mainstream itu meldingnya di sini. Media mainstream dan media digital itu bergabungnya di media sosial. Nah, kenapa dia bergabung di media sosial? Saya coba kasih contoh. Orang Indonesia hari ini di tahun 2022 ini saya kutip dari We Are Social, dari risetnya. Orang Indonesia sekarang 80% hidupnya ngapain menggunakan internet? Dia adalah mencari informasi.
Kenapa orang menggunakan internet? Itu dia nyari informasi. Akhirnya informasi utama sekarang adanya di mana? Di internet. Dan demografi terbesar itu adalah usia 18 sampai 34 tahun. Ini adalah umur-umur produktif di mana akhirnya orang tidak lagi nonton TV. Jadi akhirnya tadi saya coba sampaikan, saya coba kembali di awal bahwa bagaimana akhirnya media melding, bauran agenda setting pada media itu bergabung pada aktivitas di media sosial. Nah, ini menjadi bridging untuk bisa menghantarkan pendekatan baru dalam konsep agenda setting. Nah, saya kasih contoh kasus. Saya pernah menelisik soal bagaimana viralnya, lumayan lama viralnya hashtag Indonesia Terserah tahun 2020. Ini viralnya lumayan ada kali 10 hari dari mulai waktu itu Lebaran 25 Mei kalau saya tidak salah. Itu mulai naik tuh trennya di tanggal 15. 10 hari menjelang perayaan Lebaran. Yang munculkan pertama itu adalah salah seorang influencer, tapi dia adalah pekerja medis, yaitu Dr. Tirta. Dr. Tirta sebagai influencer yang menyatakan tanda kutip gitu muak dia. Kalau bahasa orang Melayu itu aku udah muak nih nengok kondisi orang-orang Indonesia tak bisa diatur. Nah, itu kalau cakap orang Melayu. Nggak bisa dikendalikan. Orang Indonesia selalu hidup dalam habit culture, habit dalam budaya. Sebelum Lebaran tuh harus beli baju baru, beli pakaian, dan banyak yang harus disiapkan. Sehingga akhirnya lupa bahwa hari itu kita sedang pandemi. Lalu influencer-influencer lain menjadi trigger untuk munculnya aktivitas interaksi secara digital di sosial media pada hashtag Indonesia Terserah. Ini influencer-influencer yang muncul, ada Joko Anwar, ini Empu Anon, Wahyu Huta Barat, dan seterusnya. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ini hanya satu orang yang public figure. Tapi dari public figure ini pun tidak cukup. Ternyata kekuatan utamanya ada di Wahyu Huta Barat. Nah, mulai dari pergerakan influencer tersebut, nah itu yang saya sampaikan tadi bahwa akhirnya melding. Media itu melihat sebuah isu Indonesia Terserah sebagai bentuk sebuah frustasi masyarakat atau frustasi masyarakat, frustasi tenaga medis untuk bisa mengamankan orang, ayo dong orang Indonesia itu harus bisa diatur, jangan lagi dulu untuk tahun ini Lebaran kita di rumah saja. Tidak bisa sekali diatur. Akhirnya media memanfaatkan isu tersebut sebagai satu aktivitas agenda settingnya. Ini kita lihat bagaimana impact dari semua media yang muncul. Ini sebagai top user by impact. Ini media, kecuali Demokrat ya. Demokrat ini media tapi yang dimiliki oleh partai. Kita bicara 4 media besar. Ini semuanya adalah media mainstream. Ini media mainstream. Ini media mainstream. Ini kelompok media mainstream. Ini kelompok media mainstream. Tapi mereka hadir dalam aktivitas sosial media untuk menjadi alat jembatan mereka untuk bisa membentuk sebuah agenda setting yang baru, membentuk sebuah priming, membentuk sebuah framing yang baru terkait jurnalistik. Bagaimana akhirnya isu ini buat mereka penting. Kenapa penting? Karena memang masyarakat menganggapnya penting. Tadi di awal saya sampaikan bahwa agenda setting yang pertama itu menyatakan bahwa apa yang penting oleh media, maka media akan menganggap itu penting oleh masyarakat. Nah, pada saat kita bicara the new direction of agenda setting, Maxwell menyatakan bahwa tidak lagi melulu soal media. Media pun sekarang kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sering melihat bagaimana isu itu bergulir dari masyarakat melalui pantauannya di media sosial. Tadi saya sampaikan media sosial sebagai bridgingnya, sebagai jembatannya. Ini bentuk sebuah contoh interaksi yang cukup besar. Ini kalau di total jumlah interaksinya itu tidak kurang dari 200 juta. Lebih kuat daripada influencer karena memang apa, mereka media ini memiliki amplifikasi yang cukup. Mereka bisa menggunakan semua source yang ada. Dia main di media sosial, dia hadirkan di platform media cybernya, lalu dia hadir juga di media mainstreamnya. Sehingga akhirnya isu yang dia bawa, agenda setting yang dia lakukan, atau framing atau priming yang sedang dia kerjakan pada saat itu menjadi satu buah realitas masyarakat hari itu. Itu yang saya tangkap pada saat kita bicara di sosial media. Nah, yang terjadi lebih parahnya waktu itu sebenarnya hanya cuma sekedar rasa frustasi dari tenaga medis gitu. Hanya itu pun hanya beberapa orang. Tapi karena memang amplifikasi dari media, akhirnya muncul sebuah resonansi sosial, di mana resonansi sosial terjadi adalah penguatan timbal balik yang muncul ketika interaksi semakin terkoordinasi. Dia bukan dikoordinasi tapi terkoordinasi. Nah, alat koordinasinya, katalisatornya tadi saya sampaikan bahwa adalah media menggunakan media sosial. Nah, ini kita lihat tadi dari social network analytic-nya, ini merah nih artinya sentimennya negatif. Dari semua kelompok
kelompok-kelompok interaksi ini kebanyakan warnanya merah. Artinya apa? Negatif. Sentimennya tidak begitu oke. Kenapa sentimennya negatif? Kalau Anda klik salah satu pemberitaan dari Kompas, TV One, Metro TV, dan Detik.com, ini memang mengarahkan beritanya ke isu yang cukup negatif. Artinya memang media mengarahkan, men-setting bahwa Indonesia harus berubah. Indonesia harus waktu itu harus bisa diatur gitu kira-kira. Harus bisa tuna dalam rumah kalau kata orang Melayu. Diam, jangan keluar, jangan keliruan, jangan mudik, jangan seterusnya. Sehingga akhirnya pas pada saat ada pemberitaan, saya ingat betul waktu itu salah satu dari media ini memberitakan bagaimana akhirnya pemudik itu ditangkap. Memberitakan ada razia truk dibuka isinya orang semua. Itu kan bentuk sebuah sentimen negatif dalam pemberitaan, dalam konsep jurnalistik. Itu dilakukan karena memang kondisinya dilihat dari interaksi yang terjadi di masyarakat berbasis sosial media. Akhirnya pada saat kita bicara bagaimana akhirnya agenda setting, framing dan priming di media digital, kita bicara soal 3 produk yang hari ini cukup sering muncul gitu di media digital, baik itu di platform digital, media cyber ataupun di media broadcast. Tiga hal yang sering muncul itu adalah hoax, trivialism, dan post-truth. Hoax, saya yakin Anda semua sudah tahu lah. Post-truth pun juga bagian dari hoax. Tapi yang paling lucu itu adalah trivialism. Dulu waktu saya kerja di televisi, itu berapa tahun yang lalu ya? 2009. Saya berhenti dari TV itu 2009. Masuk ke 2009 saya berhenti. Trivialism kita hanya masuk pada infotainment. Kita hanya memproduksi konten-konten infotainment, misalnya, ayo kita buka tasnya Melanie Ricardo isinya apa. Itu nggak penting banget, sangat tidak penting. Tapi sekarang trivialism itu hadir dalam aktivitas jurnalistik di media cyber. Lihat tuh, gara-gara tidak bisa menahan syahwat, anaknya pun digas. Itu bentuk judul-judul yellow paper. Kalau Anda belajar jurnalistik, saya yakin Anda tahu yellow paper. Bagaimana akhirnya judulnya harus clickbait supaya orang mau baca. Karena pada saat kita bicara imperialisme media dalam era digital, kita bicara soal kapitalis. Kita bicara soal kuantitas, kita bicara soal uang, bukan lagi bicara soal kualitas, bukan lagi bicara soal jurnalistik sebagai juru terang gitu ya, jurnalistik sebagai watchdog, jurnalistik sebagai mata dari banyak masyarakat. Kita tidak bicara itu, tapi kita bicara jurnalistik dari perspektif materi. Itu yang hadir pada saat kita bicara soal trivialism. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang kondisi media massa digital saat ini di Indonesia itu terbagi menjadi 2. Yang kita pahami terjadi menjadi 2. Yang pertama digital terestrial, yang kedua platform digital. Digital terestrial itu yang sekarang sedang digudug-gudukan oleh pemerintah, itu ASO, analog switch off. Ayo Indonesia berubah, kita akan dapat tayangan yang bersih, jernih, dan canggih. Saya yakin orang Jakarta sudah menikmati tayangan kayak gini sudah berapa puluh tahun yang lalu. Tapi bagi kami di daerah itu adalah sebuah kemewahan. Karena memang kondisi akses informasi berbasis terestrial itu tidak merata. Saya coba gambarkan kalau ini adalah Indonesia, televisi yang berpusat di Jakarta, lembaga penyiaran swasta, komersil yang ada di Jakarta itu hanya bersiaran di ibu kota provinsi. Hanya bersiaran di ibu kota provinsi. Anda bisa bayangkan, di Riau saja itu ada 12 kabupaten kota. Ibu kota provinsi Riau itu adalah Pekanbaru. RCTI dan teman-temannya itu hanya bersiaran di Pekanbaru sampai maksimal dikit sampai ke Kampar atau Bangkinang. Jarak Pekanbaru Bangkinang itu seperti Jakarta Bogor lah. Atau Jakarta Bogor lah kurang lebih. Kalau lewat tol 1 sampai 2 jam. Kalau nggak macet ya. Sorry kalau koreksi saya kalau saya salah untuk jarak. Tapi kurang lebih kayak gitu. Nah, Anda bisa bayangkan apa kabar 11 kabupaten atau 10 kabupaten yang lain yang nggak bisa nonton siaran yang kita nikmati di Indonesia. Pengen nonton Upin Ipin nggak bisa, pengen nonton Liga Dangdut apalagi, pengen nonton tukang bubur naik, jangan tukang bubur naik aja udah lama banget ya. Apapun lah, nonton sinetron apapun nggak bisa karena memang aksesnya nggak ada. Nah pas pada saat kita bicara digital terestrial hari ini kita bicara ASO, kejadian serupa pun masih muncul. Kenapa dia masih muncul? Karena saya coba telisik satu wilayah saja. Di wilayah riset saya waktu saya bikin disertasi itu adalah wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Riau di Kabupaten Kepulauan Meranti. Di sana, di Meranti itu dapat Ibu bayangkan bahwa tidak ada stasiun lembaga penyiaran. Nggak ada RCTI, nggak ada SCTV, dan nggak ada teman-temannya.
Bahkan TVRI off di situ. Anda bisa bayangkan mereka nonton apa? 10 tahun yang lalu mereka nonton siaran Malaysia, nonton tayangan dari TV1, TV2, TV3 di Malaysia. Makanya mereka nggak kenal siapa presiden Indonesia, mereka nggak tahu lagu Indonesia seperti apa. Mereka bahkan masih menggunakan ringgit dalam aktivitasnya. Bahkan sampai hari ini jual beli ruko, tanah, kapal di Selat Panjang itu menggunakan dolar Singapura karena memang nilainya lebih fluktuatif. Itu berpengaruh dengan bagaimana dia mengenal mengenal bangsanya. Nah, yang lucunya nanti setelah ASO di November 2022, Indonesia akan off digitalnya, dia akan pindah ke dia akan off analognya, dia akan pindah ke digital. Yang lucu yang terjadi fenomenanya di Selat Panjang itu tidak ada stasiun tadi ya, saya sampaikan tidak ada stasiun. Nah, Indonesia akan hadir di sana memberikan 15.000 set-top box. Set-top box tahu ya, ada alat yang dipakai untuk bikin TV lama, jadul, bisa menerima siaran digital. 15.000 set-top box akan dibagikan oleh pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang lucunya, apabila set-top box itu dibagikan, begitu dipasang, dia nggak nonton Indonesia karena yang masuk itu adalah siaran asing, luberan siaran asing, interference biasa siaran asing, frekuensinya bergesek-gesekan. Akhirnya mereka nonton siaran Malaysia dan Singapura dengan high definition, dengan gambar yang terang, dengan yang dengan yang bagus dan seterusnya. Masalah nggak sih? Nggak ada masalah sama sekali. Kenapa tidak ada jadi masalah? Karena realitas budaya antara Indonesia, Pekanbaru, Riau dan Malaysia itu sama. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman pergi ke Indonesia bagian timur di Kalimantan misalnya Entikong, itu bahasa Melayunya bahasa Melayu yang dipakai oleh kawan-kawan di Malaysia. Sama kalau Anda pergi ke wilayah di Riau misalnya ke Selat Panjang, ke Bengkalis gitu nama wilayahnya, mereka akan cakap Melayu seperti apa yang Anda dengar di Upin Ipin. Itu bahasa Melayu, itu yang real bahasa Melayu. Nah, cuman terjadi hari ini itu yang membuat akhirnya orang tidak lagi mau bergantung kepada digital terestrial. Dia bergantung kepada platform digital. Nah, yang lebih lucu nih, si platform digital hari ini juga dikuasai oleh monopoli pemain. Itu adalah si Google dan Facebook. Anda bisa buka, saya tidak tampilkan datanya, tapi Anda bisa buka, Anda bisa searching bagaimana Google News dan Facebook itu mendominasi akses orang untuk bisa masuk ke pusat informasi. Sehingga akhirnya media massa, basisnya adalah media cyber, portal berita, itu menjadi subordinat dari kapitalisasi platform digital. Nah, platform digital yang saya maksud bukan lagi cuma bicara soal Google dan seterusnya. Google dan turunannya, kita kenal Google itu ada YouTube, Facebook itu ada Instagram, Facebook itu ada WhatsApp dan seterusnya. Nah itu bagaimana akhirnya mereka membentuk sebuah kapitalisasi platform digital yang akhirnya mengendalikan apa yang akan kita mau dengar berbasis algoritma. Sehingga akhirnya kita bicara agenda setting, framing dan priming dalam basis konten digital. Hari ini kita melihat bagaimana apa yang dianggap penting oleh mesin melalui pendekatan algoritma itu maka penting untuk kita nikmati. Isu apa yang sedang kita tonton, maka isu tersebut yang akan dihadirkan terus-menerus. Iya kalau isunya benar, kalau isunya bohong. Satu buah kebohongan apabila dibicarakan, maka dia akan tetap menjadi kebohongan. Tapi kalau kebohongan dibicarakan terus-menerus, dia bisa berubah menjadi sebuah kebenaran. Nah itu adalah bagaimana tinjauan dari post-truth yang hadir dalam konteks platform digital. Begitu kita masuk kepada hampir di ujung dari presentasi saya bicara soal bagaimana kapitalisme media berbasis digital. Bagaimana kita bicara soal kapitalisme media dalam kekuatannya, dia sebagai imperial memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan kita berbasis mesin, berbasis algoritma. Di mana akhirnya kita kembali kepada standar industri media zaman broadcast, yaitu di mana akhirnya itu ada dalam praktik-praktik jurnalistik dan praktik di media penyiaran, di mana standar produksi kalau kata Vincent Mosco itu ada 3 standar industri itu ada 3. Yang pertama adalah diproduksi secara massal, kuantitasnya dikejar terus. Nah, Anda bisa saksikan sekarang hari ini di platform digital manapun mengupdate berita, mengupdate konten itu ada jadwalnya dan terus menerus simultan karena semakin sering kita mengupload konten atau menghadirkan konten tanda kutip berkarya gitu ya, walaupun saya tidak yakin mereka berkarya. Tanda kutip berkarya itu akan mendapatkan nilai finansial.
Yang kedua, standarisasi kualitas. Nah, tadi yang saya bilang bahwa pada saat kita bicara tadi di awal saya bicara pantun, ada Anda bilang cakep, cakep. Apakah real orang Betawi kayak gitu atau memang itu adalah bentuk dari standarisasi kualitas yang ada pada tayangan lawakan yang kita pernah tonton dulu di TV yang warna merah. Dan yang ketiga, akan muncul budaya dominan. Nah, sekarang sudah kita kenal. Anda yang tinggal di Jakarta itu tidak akan pernah merasakan apa yang dirasakan oleh kawan-kawan di daerah. Kenapa? Karena budaya di Jakarta itu dominan muncul di televisi, dominan muncul di media sosial, dijadikan alat untuk berkomunikasi. Sementara budaya Indonesia itu bukan cuma Betawi, Jawa, dan Sunda, ataupun Betawi, Jawa, dan Sunda. Tapi banyak sekali, ada kurang lebih kita menggunakan 1.000 sampai 2.000 bahasa yang ada di seluruh Indonesia. Tidak satu pun muncul. Nah, ini menjadi satu buah tantangan bagi siapa saja yang akan bergerak di media digital. Kalau Anda berpikir akan membangun sebuah platform digital, Anda akan berpikir membangun sebuah startup digital, Anda harus bisa hadir seunik mungkin, Anda harus bisa hadir se-segmented mungkin. Contoh, kalau Anda dengar Spotify, dengar podcast, sekarang muncul ada tren baru di podcast, itu dominasi budaya-budaya Sumatera Utara. Aku, kau, wa, itu bahasa-bahasa yang dipakai oleh kawan-kawan di Medan, dan di Pekanbaru pun juga pakai hal yang sama. Akhirnya itu muncul, itu menjadi satu buah budaya dominan. Karena apa? Didorong oleh kapitalisme media berbasis digital di platform digital. Nah, sebagai seorang yang terpelajar, ini sebuah solusi bagi Anda yang saya tawarkan untuk keluar dari kepungan agenda setting, framing, dan priming media di era digital saat ini. Yang pertama adalah perbanyak literasi. Ini penting banget. Anda sebagai orang yang well educated, Anda terpelajar, Anda tahu bagaimana perkembangan dunia, Anda bisa menyaksikan, Anda bisa baca. Anda perbanyak literasi. Bahkan bagi Anda yang muslim, kita sama-sama tahu surat pertama yang diturunkan oleh Allah di Al-Qur'an adalah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya baca. Kita disuruh banyak membaca. Bukan kita disuruh banyak berbicara, tapi kita disuruh banyak membaca. Sehingga akhirnya pada saat kita banyak melakukan literasi, kita bisa bijak dan kita bisa selektif dalam memberikan meredistribusi konten. Kita bisa selektif dalam mengkonsumsi, ini nggak penting, ini hoax, stop di Anda. Bahkan sekarang karena sudah mulai banyak ancaman ITE ya. Kalau dulu kan tidak, begitu ada video porno, wah ini lucu nih, di-share ke sana kemari. Sekarang Anda sudah mulai takut. Karena diancam oleh ITE. Nah, manusia yang takut karena ancaman itu bukan manusia yang terdidik. Tapi manusia yang takut karena memang kondisi ini berimpact buruk bagi manusia lainnya, itu adalah manusia yang terdidik. Artinya, Anda sekarang sudah well educated, Anda kuliah di tempat yang benar, dibimbing oleh dosen-dosen yang saya tahu jago-jago, Anda harus bijak. Anda harus banyak literasi, dan terakhir tidak reaktif. Banyak hari ini netizen yang sangat reaktif, kadang-kadang bicaranya nggak penting. Reaktif pada berita-berita atau siaran yang provokatif, sehingga akhirnya kita bisa mengendalikan hoax, kita bisa mengendalikan apa yang dimaksud dengan algoritma media, sehingga akhirnya kita bisa dapat menikmati isu-isu yang memang benar-benar penting buat kita, yang didorong oleh amplifikasi media melalui platform digital ataupun media digital ataupun media digital terestrial atau media penyiaran. Yang saya sampaikan tadi, sepanjang tadi saya sampaikan adalah itu hasil pemikiran saya, hasil dari riset dan beberapa literatur yang saya baca. Saya yakin banyak kesalahan karena saya adalah sumber dari kesalahan, karena saya hanya manusia biasa. Jika ada yang ingin Anda tanyakan atau ada yang ingin Anda sampaikan terkait diskusi kita pada materi hari ini, saya persilahkan dengan sangat tangan terbuka. Saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Dewanto Samudro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Hari Setiawan. Menarik ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hari, dan menyenangkannya narasumber kita hari ini bukan dari Jakarta adalah memberi perspektif baru nih kepada kita yang ada di Jakarta gitu kan, bahwa ternyata memang masih ada kesenjangan lah ya, kesenjangan fasilitas, infrastruktur, dan pada akhirnya juga menjadi kesenjangan informasi kan antara Jakarta dengan yang ada di daerah ya. Kebetulan Pak Hari ada di Pekanbaru, beliau bisa bercerita bahwa di Pekanbaru ternyata bukan di Pekanbarunya ya, tapi di Riau yang berbatasan dengan Malaysia, ternyata masyarakat di perbatasan justru lebih banyak mengkonsumsi informasi dari negeri jiran gitu.
Mungkin itu makanya kenapa. Tapi ya nggak usah sampai ke perbatasan. Di Jakarta aja anak-anak saya juga udah nontonnya Upin Ipin, ngomongnya juga udah mirip Upin Ipin. Tapi tadi di awal juga Pak Hari juga sempat menyinggung ya bahwa media itu tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah, sehingga pemberitaan media juga akhirnya jadi cenderung bias nih, bias pada kepentingan masyarakat di kota besar. Ya, jadi dulu zaman saya kecil nonton sinetron Sidul, anak Betawi, anak sekolah itu sangat lu gue, akhirnya teman-teman saya di Semarang ikut-ikutan ngomong lu gue gitu. Jadi memang terjadi ada sedikit bias ya kepentingan masyarakat di kota besar yang kemudian dianggap inilah mewakili Indonesia. Kemudian juga seiring dengan perkembangan media baru ya, praktik jurnalistik juga hanya berubah. Jurnalisme dan media penyiaran juga mau tidak mau akhirnya menggunakan media sosial sebagai jembatan antara media arus utama dan juga media digital, dan ini pada akhirnya juga ikut mempengaruhi agenda setting, framing, dan juga priming di media gitu. Kemudian juga agenda setting media itu sekarang tidak lagi bicara bagaimana media mempengaruhi agenda publik, tetapi juga bagaimana agenda publik di media sosial itu pada akhirnya mempengaruhi agenda setting media. Sehingga kemudian framing dan priming media pun juga hanya mempertimbangkan apa yang sedang diperbincangkan oleh warganet di media sosial. Kemudian juga Pak Hari tadi sempat menyinggung juga tentang imperialisme media di era digital. Itu arahnya ada pada hoax, trivialism, dan juga post-truth. Ya, trivialism yang dulu lebih banyak di acara-acara infotainment gitu ya. Gerebek rumah, ya rumahnya artis digerebek, terus kemudian dompetnya dilihat isinya apa. Nah sekarang ternyata itu pun muncul di pemberitaan-pemberitaan mainstream kita gitu. Kemudian juga hoax dan juga hoax yang diulang-ulang pada akhirnya menjadi dianggap sebagai kebenaran, sehingga itulah yang kemudian kita anggap sebagai post-truth ya saat ini, bahwa yang kita anggap benar itu ternyata salah gitu. Kemudian ya tidak salah, tidak kurang juga Pak Hari memberikan saran ya, solusi bagi kita kaum cendekia ini, orang-orang terpelajar itulah ya. Yang pertama tentunya harus memperbanyak literasi. Ini juga yang banyak saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa juga Pak Hari. Penting bagi mahasiswa saat ini, generasi saat ini, untuk memperbanyak literasi. Kemudian juga bijak dan selektif dalam konsumsi dan distribusi pesan media, dan tidak reaktif pada berita atau siaran provokatif. Nah ini terkhusus karena basic saya jurnalistik Pak, dan saya 10 tahun yang lampau itu jadi wartawan, saya pun juga memang yang harus bijak dan selektif itu pada akhirnya tidak hanya masyarakatnya sih, tapi wartawan pun harus bijak gitu loh. Harus dikembalikan kan, salah satu elemen jurnalisme menurut Bilkova kan, wartawan harus kembali pada hati nuraninya gitu. Jadi harus dikembalikan lagi, apakah berita ini bagus saya siarkan, dampaknya kira-kira gimana, apakah dampaknya bagus atau tidak kalau disiarkan, apakah nanti tidak menimbulkan chaos di masyarakat gitu. Apakah ketika saya memberitakan Menteri Agama membandingkan dengan azan dengan sholat gonggongan anjing, nanti nggak jadi ribut di masyarakat gitu misalnya. Itu membandingkannya di Pekanbaru pula. Nah, ngomong itu di Pekanbaru kan, itu kan satu hal yang perlu dikembalikan juga ke jurnalis gitu. Mungkin nanti teman-teman mahasiswa juga akan ada jadi jurnalis. Jadi jangan hanya meminta masyarakat kita untuk bijak, tapi jurnalis pun juga harus bijak. Kembalikan kepada hati nurani wartawan, apakah berita ini layak untuk diberitakan atau tidak. Dampaknya kira-kira seperti apa. Dulu saya waktu pertama kali jadi wartawan, wah berita bagus saya beritakan memang. Ini berita bagus. Tapi lama-kelamaan seiring dengan pengalaman, saya melihat bahwa berita saya, tulisan saya itu berdampak gitu. Saya jadi berpikir bahwa tidak semua yang saya dapat itu harus saya tulis. Tidak semua yang semua yang saya dapatkan di lapangan itu harus saya beritakan. Tapi memang kemudian ketika kembali kepada liberalisme, kapitalisme media, nah ini yang seringkali hati nurani wartawan itu harus kalah gitu. Baik, mungkin itu tadi saya sedikit simpulkan dari paparan Pak Ari ya. Beliau tadi minta tidak dipanggil Hari, tidak juga Heri ya. Jadi itu tadi saya simpulkan sedikit dari paparannya Pak Ari. Silakan teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Mungkin bisa raise hand lebih dulu. Oke, ini ada Efraim, ada Muhammad Ferdiansyah. Tadi di saya yang pertama
Presiden itu Efraim. Silakan Efraim dulu. Oke, baik Mas. Sebelumnya terima kasih atas materinya yang sangat komprehensif terkait materi tersebut. Saya Efraim Syah Mikael, Mas, dari kelas Jurnalistik A. Jadi saya mau nanya Mas, tadi sempat disinggung di PPT, saya ngeliat kalau dan ini sempat Mas ngomongin juga gitu kan, bahwa siaran televisi di perbatasan itu terutama di daerah Riau kan sudah mulai menggunakan frekuensi digital gitu alias TV digital, dan itu kan sempat Mas bilang bahwa justru frekuensinya itu bersinggungan dengan frekuensi dari Singapura dan Malaysia, dan sehingga orang-orang di perbatasan malah mendapatkan siaran dari TV Malaysia maupun Singapura. Nah, itu kan kalau bisa dibilang itu bisa menjadi masalah ya Mas. Misalkan kalau saya baca berita bahwa ancaman-ancaman seperti itu bisa menimbulkan seperti ancaman terhadap nasionalisme dan persatuan gitu, kayak pengetahuan tentang bangsa Indonesia sendiri. Nah, itu solusi dari pemerintah sananya itu gimana sih Mas? Sebenarnya saya juga sempat lihat gitu Mas, bagaimana solusinya. Cuma di website KPI sendiri dibilang bahwa KPI sendiri masih menampung rumusan tentang konten penyiaran dan penyelenggaraan penyiaran digital di daerah perbatasan yang berkaitan dengan nasionalisme dan pemersatu bangsa, dan sayangnya di sini nggak dijelaskan seperti apa rumusan itu. Jadi saya penasaran Mas, mungkin karena Mas orang media mungkin bisa dijelasin itu solusi dari pemerintahnya gimana Bang? Itu paling sih Mas pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih Efraim. Ini Efraim manggil Mas, ini maksudnya Masnya saya apa Pak Heri nih? Bebas. Enggak, soalnya kalau saya di kampus saya minta dipanggil Mas. Oh, saya nggak mau iya, dipanggil iya. Pak. Makanya ini tadi Efraim, Mas tuh maksudnya ke saya atau ke Pak Ari gitu. Tapi sepertinya pertanyaan untuk Pak Ari. Silakan. Ya, langsung dijawab aja kayaknya Pak Ari ya. Baik. Ini Ferdi tadi sudah sempat lower hand. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih Efrain. Pertanyaannya bukan cukup ya. Pertanyaannya ini menarik sekali. Jadi kalau saya bisa sampaikan bahwa apa solusi dari pemerintah? Nah, saya coba tarik ke belakang bahwa luberan siaran asing ini kejadiannya bukan kemarin. Dari 50 tahun yang lalu sudah kejadian. Indonesia itu punya televisi tahun 1961. 1961 atau 1962 gitu ya. Di TVRI mulai bersiaran pertama pada saat pembuka Asian Games di Soekarno-Hatta. Di Gelora Bung Karno, sorry. Nah, itu pertama kali Indonesia punya televisi. Orang Selat Panjang yang hadir adalah etnis Tionghoa gitu ya, sudah menduduki Selat Panjang jauh sebelum Indonesia merdeka. Televisi dikenal di sana tahun 1970-an, mereka mulai menyaksikan konten televisi. Nah, yang terjadi hari ini, by hasil riset saya adalah pemerintah tidak hadir di situ. Pemerintah tidak hadir memberikan sebuah solusi, karena ini memang kejadiannya bukan kemarin, tapi sudah hampir 50 tahun yang lalu. Luberan siaran asing itu terjadi pada saat RCTI pertama kali bersiaran tahun 1989. Kita mengenal namanya frekuensi terestrial, ada UHF, VHF dan seterusnya. Nah, orang Malaysia ini sebenarnya adu kuat perangkat gitu ya, perangkat penyiaran dari stasiun televisi Malaysia itu daya pancarnya lebih kuat, sehingga lebih mudah diterima oleh orang Selat Panjang, khususnya orang Selat Panjang, karena memang jaraknya Malaysia dan Selat Panjang, Selat Panjang dan Malaysia itu kalau kita naik kapal itu nggak sampai 2 jam, nggak sampai 3 jam, 2 jam setengah nyampe. Bahkan di Batam, kalau Anda udah pernah ke Batam, malam-malam Anda nginap di tempat yang hotel paling tinggi di Batam, Anda bisa lihat Malaysia dari seberang, lampu-lampunya kelihatan, saking dekatnya. Nah, itu sudah terjadi jauh lama sekali. Nah, sempat hilang tahun 10 tahun lalu, berarti 2011, 2012 mulai hilang. Karena apa? Muncul LPB namanya, Lembaga Penyiaran Berlangganan. KPI mulai mengatur melalui Undang-Undang Penyiaran 2002, Undang-Undang Penyiaran 32 tahun 2002 mulai mengatur bagaimana 4 tipikal lembaga penyiaran. Nah, akhirnya untuk bisa memberikan akses hak masyarakat untuk bisa menikmati FTA, free to air, itu maka masuklah bisnis baru namanya LPB, Lembaga Penyiaran Pay TV berbasis kabel. Akhirnya terbukalah siaran. Orang lagi bisa nonton, dan seterusnya gitu. Namun luberan siaran Malaysia ini terus masuk terus. Dan kebetulan cocok nih sama budaya sama-sama Melayu. Lalu apakah berimpact dengan nasionalisme? Saya tidak bisa menjawab tidak, tentu iya.
Karena memang kondisinya hari ini Indonesia tidak dikenal di sana. Orang tidak begitu mengenal Indonesia secara baik. Bahkan kalau saya ke sana, saya pernah sampai ke wilayah Rangsang Pesisir namanya, pulau paling luar. Saya tanya sama orang sana, Bapak Ibu tahu Presiden Indonesia? Mereka nggak tahu. Bahkan mereka bilang saya mau jadi presiden. Karena saya sedang nyalon jadi presiden, butuh suara mereka. Sampai segitu lemahnya pengetahuan tentang Indonesia. Nah, apa solusi yang dihadirkan pemerintah? Sampai hari ini saya belum menemukan solusi. Bahkan akan menambah satu masalah baru pada saat kita sudah ASO, LPP tidak hadir di sana, maka ASO itu akan memberikan jalan tol untuk televisi asing masuk kembali, tanda kutip. Karena memang kondisinya hari ini benturan antara lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan berbasis kabel, pay TV berbasis kabel cukup pelik ya. Karena memang kondisinya dulu kalau mau nonton satu grup TV itu di TV kabel itu nggak berbayar. Yang saya dengar dari pengusaha TV kabel hari ini di Riau, mereka harus bayar berlangganan kurang lebih 30 juta satu bulan untuk bisa mereka ecer tayangan itu ke semua masyarakat. Itu juga dengan catatan kalau tayangannya misalnya TV tersebut menang lelang Liga Champion misalnya, lalu Liga Champion itu tidak ditayangkan di pay TV berbasis kabel, maka tayangan itu akan di-encrypt, akan di-lock, orang nggak bisa nonton. Nah itu yang terjadi hari ini di wilayah perbatasan. Kembali saya sampaikan, apakah pemerintah memberikan solusi? Sejauh ini belum. Saya bisa sampaikan sejauh ini belum, karena memang kondisinya infrastruktur yang dibangun di sana pun juga tidak begitu masif. Yang kedua, pemerintah juga dihadapkan dengan kondisi hari ini, mana yang mau dipilih dulu? Pembangunan infrastruktur penyiaran yang syarat banget modal, setelah dia dibangun, dia nggak bisa tinggal gitu aja, dia harus diisi, harus ada orang yang kerja di sana dan seterusnya. Atau pembangunan infrastruktur broadband, internet, yang jauh lebih murah. Lalu kita bisa mengenal namanya istilah user generated content. Kita yang bikin kontennya. Jadi secara masif kita bisa bikin konten sendiri. Pemerintah tidak perlu pusing-pusing untuk memaksa media, ayo dong hadir di wilayah perbatasan, bikin konten. Nggak perlu. Mereka tinggal naikkan pemancar tanda kutip untuk broadband, maka dia bisa menyaksikan tayangan sekitar berbasis internet. Itu yang saya lihat menjadi satu buah solusi dari pemerintah untuk bisa mendorong broadcast digeser ke broadband. Itu yang terjadi khusus pada wilayah perbatasan di area riset saya. Begitu kira-kira, Efrain. Oke, baik Mas. Terima kasih atas jawabannya, sudah cukup jelas. Cukup jelas ya, Efraim. Oke, ini ada Mbak Dian juga untuk tadi presiden ya. Tapi tadi sebelum Mbak Ambil bersamaan dengan Efraim, tadi ada Ferdi dulu. Untuk Ferdi ini udah senyum-senyum dulu. Oke, Ferdi dulu aja ya, Mbak Dian ya. Kasih kesempatan ke mahasiswa dulu ya. Mbak Dian ini juga salah satu dosen pengampu mata kuliah ini, Pak Mas Hari. Wah, saya kayak diuji nih kalau dosen nanya nih. Kayak lagi ujian. Halo Mas Ari. Salam kenal Mas. Salam kenal Mbak Dian. Iya. Makanya ini kasih banyak, kesempatan harusnya 7, kurang banyak. Datengin semua. Berasa Halo, ujian Kavin. beda. Oke, Ferdi dulu silakan Ferdi. Ya. Kita ke mahasiswa dulu, kasih kesempatan mahasiswa dulu ya. Iya, Mbak Dian, maaf ya Mbak Dian duluan ya. Aman Ferdi, silahkan monggo. Iya, untuk Pak Hagri, salam kenal, saya Muhammad Ferdiansyah. Saya cita-citanya sebenarnya pengen bikin stasiun TV, cuman udah nggak jadi karena TV kayaknya udah beralih ke broadband tadi ya. Oke, jadi sebenarnya saya mau nanya nih, kan media kan sebenarnya nggak cuma media massa nasional aja ya yang istilahnya dimiliki oleh para kapitalis besar itu. Jadi kan ada yang namanya media lokal gitu ya. Nah, kalau untuk di wilayahnya Pak Hagri sendiri, peran media lokal kayak gimana ya? Karena di Jakarta aja, di wilayah Jakarta aja kayaknya media lokal tuh banyak yang tahu-tahu ekspansi keluar malahan. Jadi bukan memenuhi kebutuhan wilayah lokal aja, tapi malah ekspansi keluar. Gitu. Kalau untuk di wilayah Riau atau di wilayah perbatasan sendiri, apakah ada media-media lokal yang istilahnya bisa filling the gap gitu loh, selama media nasionalnya nggak bisa memenuhi kebutuhan di sana, gitu sih. Baik, saya coba jawab ya langsung ya Pak Dewan ya, Ferdianto. Ferdi, saya perlu koreksi Anda bahwa tidak ada media nasional. Di Undang-Undang Penyiaran itu tidak pernah menyebutkan ada media nasional dan media lokal. Yang ada adalah semua media lokal.
Cuman dia bersiaran berbasis stasiun jaringan. Jadi media di Jakarta itu bisa sampai ke Pekanbaru karena dia memiliki stasiun jaringan. Nah, di Pekanbaru, di Undang-Undang Penyiaran itu mengatur bahwa harusnya, tanda kutip gitu ya, harusnya media terpusat gitu ya, media Jakarta yang memiliki stasiun jaringan yang punya PT di Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru tuh let's say misalnya kita sebut RCTI gitu ya. RCTI itu yang saya tahu tuh PT RCTI Sumatera 1 misalnya gitu. Itu mendaungi PT itu mendaungi 3 atau 2 provinsi. Itu dalam undang-undang harus mereka memproduksi konten lokal. Artinya dia punya kewajiban 10% dari jam siarnya untuk memproduksi konten dari mana tempat dia berdiri. Sembari sisanya dia merelay tayangan dari pusat, dari Jakarta. Nah, itu yang pertama, bahwa tidak ada media nasional. Semuanya media itu berbasisnya lokal, cuma ada yang bersiaran secara berjaringan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks media lokal, media jaringan yang di Pekanbaru, itu ada namanya Rio Televisi. Rio Televisi itu adalah media lokal pertama, tertua di Indonesia, bahkan sebelum Jawa Pos. Punya JTV di Surabaya. RTV itu pertama kali berdiri 2001, Jawa Pos itu 2001 juga tapi beda bulan. Sampai hari ini nggak bertumbuh dia. Kenapa tidak bertumbuh? Karena uangnya nggak beredar di Pekanbaru. Pengiklan, biro iklan itu nggak ada di Pekanbaru, adanya di Jakarta. Sehingga akhirnya perputaran uang selalu saja dikendalikan oleh media-media mainstream, media-media yang berpusat di Jakarta. Ironinya, yang di Jakarta, saya tidak bisa klaim untungnya banyak, tapi yang jelas yang saya tahu waktu saya pengalaman kerja sana, duitnya banyak banget. Tapi pada saat disuruh memproduksi konten di lokal, mereka nggak mau. Atau pada saat dia harus segera shifting dong, ayo dong bikin stasiun jaringan di daerah yang menayangkan 10% siaran daerah. Nggak mau. Kenapa? SDM kurang lah dan seterusnya. Segini banyak fakultas ilmu komunikasi yang ada di semua daerah bisa dipakai, tapi memang goodwill-nya nggak ada. Itu yang saya lihat. Yang ada memiliki goodwill yang melaksanakan Undang-Undang Penyiaran 32 2002 itu adalah TVRI. TVRI itu punya semua stasiun jaringan di daerah dan mereka bersiaran. Semua mereka bersiaran. Cuman ironinya TVRI nggak boleh cari iklan karena dia LPP, dia nggak boleh dapat duit. Nah, artinya hari ini lingkaran setannya harus keluar. Bagaimana akhirnya kita bisa menciptakan sebuah regulasi yang memang benar-benar, kalau saya sebut dalam disertasi saya itu, saya menyebut adalah UMKM televisi. Jadi kalau Ferdi mau bikin televisi itu bisa bikin di Cilegon sana tuh. Bersiaran di Cilegon, duitnya muter di situ. Tapi bisa nggak dapat kue pasar pusat, pasar yang di Jakarta? Bisa nggak caranya? Bisa. Dia harus shifting ke broadband. Dia bikin konten berbasis kanal, misalnya kayak di YouTube tuh, dia bikin konten. Nah, karena memang kondisinya hari ini pada saat begitu sudah shifting ke media, ke platform digital, ya masuklah rumus kapitalisme yang bertahan, yang memiliki quantity, yang mampu menstandarkan kualitasnya dengan yang hari ini sedang familiar dan mampu menghadirkan budaya secara dominan. Budaya dominan yang sedang dibicarakan apa? Nah, itu kira-kira terkait di Riau sendiri itu yang terjadi hari ini karena duitnya nggak muter. Kalau di Jakarta dia punya sebut misalnya O Channel, Jack TV, dia berafiliasi dengan TV yang lain atau dia bekerjasama dengan TV luar gitu. Karena memang kondisinya dia bisa dapatkan kue yang tidak didapatkan oleh kawan-kawan yang di daerah. Begitu kira-kira, Ferdi. Jadi kalau kamu punya mimpi bikin stasiun televisi, jangan dikubur, bikin aja, tapi di tempat yang jauh. Misalnya di Cilegon, di Banten. Kenapa? Nanti pas pada saat kita bicara ASO, November 2022, akan banyak kanal-kanal kosong yang kita bisa isi. Anda bisa jadi pengusaha televisi, pengusaha konten berbasis TV terestrial yang tayang hanya di lingkup Anda aja. Saya pernah tahu, waktu saya kuliah, 2004 itu kita pernah dikasih tahu namanya Gerabak TV di Jogja ya. TV LPK, lembaga penyiaran komunitas yang hidup dari iurannya masyarakat. Nah, sampai sekarang masih eksis dia. Artinya memungkinkan kok kalau masih Ferdi masih ingin punya stasiun televisi itu masih memungkinkan. Nanti tinggal sewa MUX ke TVRI. 18 juta kalau saya tidak salah, 1 tahun. Berarti kalau mau 1 bulan, 1 tahun itu berarti kurang lebih 200 juta siapkan anggaran untuk bisa sewa pemancarnya. Lalu kontennya seperti apa? Tinggal di spare kepada kawan-kawan yang punya konten. Gitu kira-kira, Ferdi. Wah, Ferdinya terdiam dalam kelas nih.
Terus habis itu mungkin ada satu pertanyaan lagi susulan. Apa sih namanya? Terus kalau menurut Pak Haris kan saya tuh ingat banget dulu ngomong-ngomong soal apa sih yang kewajiban 10% itu ya yang siaran lokal. Nah kalau nggak salah tuh dulu peraturannya nggak kayak gitu. Kayak contohnya dulu tadi TV yang penunjuk arah jalan tuh. Jadi mereka cuma modal akuisisi media lokal yang ada di daerah-daerah terus diubah namanya jadi nama TV-nya mereka gitu. Nah kalau menurut Pak Hari sendiri kan sekarang peraturan udah nggak kayak gitu ya kayaknya ya kalau nggak salah ya udah lupa saya. Nah kalau menurut Pak Hari sendiri kalau kayak gitu apakah mereka mematikan konten lokal dengan apa ya, istilahnya kayak didikitin gitu loh yang konten yang harusnya benar-benar lokal atau gimana lah gitu. Soalnya saya lumayan penasaran juga itu kenapa kok bisa TV lokal dibeli, main beli gitu aja gitu. Oke, kalau saya diskusi sama kawan-kawan KPID di Riau gitu ya, itu ada namanya bisnis jual beli media hidup segar mati tak mampu. Artinya kenapa TV yang penunjuk arah itu beli media yang udah mau mati itu? Karena memang saya menganalogikan bisnis media berjaringan hari ini kayak partai politik. Dia harus hadir di semua minimal ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi. Supaya apa? Supaya jualannya di agensi itu enak. Karena dia hadir, punya daya pancar sekian, punya penonton sekian ribu orang, punya rating sekian, dia punya data itu. Lalu apakah itu bagian dari pergeseran regulasi? Tidak. Memang regulasinya ngatur kayak gitu. Bahwa kalau Anda ingin bersiaran, berjaringan, maka Anda harus punya PT di daerah. Anda harus membangun stasiun jaringan di daerah. Nah, membangun stasiun jaringan di daerah itu kan sulit ya. Artinya harus ngurus dulu izinnya, cari direkturnya siapa, dan seterusnya. Bahkan yang lucunya nih, ini off the record ya, yang lucunya, yang saya temukan data-datanya bahwa pemilik-pemilik stasiun jaringan di daerah itu kadang-kadang tukang sapu, supirnya siapa gitu, pinjam nama. Yang penting ada orangnya. Tapi nanti direktur korporatnya dari Jakarta datang, tapi direktur utama TV lokalnya entah siapa-siapa. Tukang sapu. Nah gitu. Jadi pinjam nama, pinjam KTP pakai dan seterusnya izin keluar. Nah, itu yang terjadi hari ini. Lalu untuk bagaimana hak masyarakat di daerah untuk bisa mendapatkan konten lokal. Itu yang sampai hari ini belum ada. Ada dulu pernah dibikin siaran streaming 2 jam sehari gitu ya. Tapi jam 2 pagi tayangnya di Pekanbaru jam 2 pagi, jam 4. Siapa yang mau nonton jam segitu? Berarti undang-undang itu ngatur harusnya dia di prime time. Prime time itu memang debatable ya. Masing-masing media itu punya prime time-nya masing-masing. Tapi setidaknya undang-undang sudah mengatur bahwa ayolah 10% itu dihadirkan di prime time-nya kalian. Kalau prime time kalian jam 5 sore ya silakan hadirkan di situ. Oh, ada nggak media yang bilang, enggak, prime time kami jam 2 pagi, bohong aja loh. Nggak mungkin kali jam prime time 2 pagi. Nah, cuman yang terjadi hari ini di media kita, di daerah itu yang terjadi. Jadi menayangkan program yang relaynya, syutingnya itu bahkan waktu saya masih SMP. Sampai sekarang itu masih putar tayang. Syutingnya saya masih SMA, itu sudah, masih sekarang masih eksis program itu. Ada program TV yang di Kebonjeruk, yang logonya itu, ada namanya programnya Oasis. Oasis itu saya ingat sekali syutingnya waktu itu saya masih semester 2 di kuliah, di bangku kuliah waktu itu. Waktu tahun 2004. Sampai sekarang masih tayang di TV itu. Karena memang kondisinya mereka tidak mampu, apa tidak mau. Nah, itu yang kalau saya sih lebih menyimpulkan mereka tidak punya goodwill untuk bisa melayani. Sementara basis dari free to air, kenapa disebut dia free to air? Karena dia pakai frekuensi yang punya publik. Dia kita nih sebagai pemilik frekuensi kita pinjamkan, kau pakai frekuensi aku, kau isi, tolong kau layani aku. Tanda kutipnya kayak gitu. Layani itu dalam artinya apa? Berikan kita informasi yang sehat, berikan kita hiburan yang mendidik. Tapi yang terjadi kan tidak. Yang terjadi adalah kapitalisme media akhirnya dia ingin menggemukkan dirinya, tapi yang lain dikorbankan. Begitu kira-kira, Ferdi. Oke Mas, makasih oke Pak, makasih banget jawabannya. Nambah wawasan jadinya. Semoga berkenan ya. Oke, baik itu tadi ya. Ini mungkin saya sedikit nyambung pertanyaannya Ferdi, Pak Hari, terkait dengan siaran lokal itu ya. Bukan siaran lokal, konten lokal gitu ya. Kalau kita bicara televisi mungkin memang hanya TVRI mungkin ya yang sudah melakukan itu sesuai dengan regulasi. Tapi kalau kita lihat radio sepertinya sudah ya Pak Ari.
Karena mungkin Prambors misalkan ya, mereka Prambors kan juga ada di daerah-daerah, kemudian ya ketika jam prime time jam 6 pagi sampai jam 10 pagi mereka siarannya merilai dari Jakarta, tapi setelah itu mereka siaran lokal, kemudian jam 4 sore sampai jam 8 malam mereka relay lagi siaran dari Jakarta gitu, selebihnya lokal lagi gitu. Itu apakah ya radio generasi sekarang udah nggak denger juga sih, tapi mungkin bisa disampaikan Pak Ari. Oke, kalau radio Pak Dewan, karena kebetulan orang tua saya pemilik radio dari 5 radionya waktu saya SMP, sekarang tinggal 0. Kenapa 0? Karena ternyata yang saya pahami tentang bisnis radio bahwa ekspansi yang dilakukan oleh radio pusat gitu ya, radio yang adanya di Jakarta, misalnya Gen FM, Prambors, apalagi itu yang ekspansi ke daerah-daerah, itu bukan untuk memberikan siaran lokal. Karena memang mereka ingin ekspansi aja, biar nanti siaran mereka terpancar lebih jauh, lalu dia jualnya lebih enak. Makanya akhirnya penyiar pagi hari ini kan dari bayarnya mahal-mahal. Ekonomi politik media berarti spesialisasi Pak ya? Iya, spesialisasi ya dari ekonomi politik. Spesialisasinya. Iya, spesialisasi artinya dia pelebaran kekuasaan gitu. Karena memang pada saat dia indikatornya adalah pada saat jam prime time dia tidak putarkan konten lokal, dia malah merilai dari Jakarta. Makanya penyiar-penyiar Jakarta hari ini bayarnya mahal-mahal banget, bisa pakai Alphard dia. Kalau zaman dulu saya tahu penyiar-penyiar itu paling biayanya per jam berapa sih? 15.000, 25.000, 50.000 lah paling mahal. Sekarang udah kontraknya puluhan juta. Ada yang sampai ratusan juta. Karena memang kontennya tersebar di seluruh Indonesia. Itu juga sekarang kondisinya sudah ya hampir megap-megap juga karena memang podcast mulai muncul ya, kanal-kanal audio streaming sudah mulai banyak. Jadi akhirnya mereka tetap bertahan dengan kondisi yang sama. Kalau Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta, mendengarkan radio itu kan hanya pas pada saat traffic. Itu pun juga hanya pada jam-jam tertentu. Coba lihat siaran dia siang, pasti garing. Itu juga nggak bukan saya bilang nggak mutu ya, pasti garing juga tuh siarannya nggak jelas. Tapi mereka akan menghabiskan semua kemampuannya di siaran prime time pagi itu semua dihajar, semua rebutan kue yang sama. Jualan iklan paling mahal tuh di jam prime time, tapi di jam yang sisanya habis itu udah nggak ada lagi. Kalau dulu kita dengerin radio itu kayak ada polanya, kalau saya siaran itu dulu ada kayak semacam roda waktu gitu. Jam sekian sampai jam sekian tuh orang makan siang lagunya ini. Jam sekian sampai jam sekian tuh sore orang tuh ngapain lagunya ini yang dibahas ini. Malam ini sekarang enggak. Sekarang kondisinya jam 6 pagi sampai jam 10 pagi itu prime time. Hajar apapun, siapapun artis yang bisa masuk, sikat masuk, bayar mahal, naikin. Nah itu kira-kira. Dan mereka harus bisa bersiaran jauh lebih besar. Mencapai banyak sekali wilayah penyiaran. Sehingga akhirnya mereka bisa jual lebih enak. Gitu kira-kira Pak Dewanto. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari. Jadi itu bukan semata-mata mereka mau patuh pada regulasi, tapi lebih ke ya kalau dalam konsep ekonomi politik media mereka melakukan spesialisasi ya, menjangkau space yang lebih luas ya. Baik, berikutnya Mbak Dian, silakan Mbak Dian. Ya, makasih Mas Dewanto atas kesempatannya, Mas Ari. Luar biasa Mas materinya. Iya, sangat menarik. Aku banyak hal ya Mas ya yang mau aku tanyakan. Mungkin bisa didiskusikan bareng kali ya Mas. Dan ini ada juga sebagai apa ya Mas ya, cukup beban berat tanda kutip para dosen jurnalistik dan media penyiaran di era digitalisasi seperti ini ya Mas ya. Karena masuk kemarin tadi Mas Ari membahas juga tentang perkembangan media ekologi McLuhan tahun 67 itu terjadi saat ini sekarang seperti itu. Kalau saya melihat kebetulan riset kemarin ini mengenai media ekologi di Instagram, bagaimana sekarang tuh jurnalistik tuh bukan punyanya wartawan ya Mas ya, gitu. Jurnalistik itu semua dengan kehadiran online, dengan kehadiran digital, semua orang bisa menjadi wartawan. Itu kalau kita melihat konsep McLuhan itu mungkin bisa dijadikan percikan gitu ya Mas ya, seperti itu. Jadi kemarin juga di Instagram kita melihat, mungkin teman-teman pada tahu juga ada banyak sekali konten-konten terkait tentang pandemik. Ada pandemic talks seperti contohnya. Nah, tadi dikatakan bahwa yang namanya media sosial sebetulnya hanya sebagai bridging, gitu ya Mas ya. Tapi di sini menariknya yang membuat bridging itu adalah masyarakatnya.
dulu masyarakat zaman kita ya Mas ya, first media tadi ya, itu bahwa masyarakat mungkin kelas-kelas kayak saya, terus ya level-level kita masih jadi pasif lah ya Mas, gitu. Kita tidak, ya udah nerima apa yang dikatakan media, ya udah itu yang paling benar. Tapi sekarang tidak, gitu, makanya masuk post truth, hoax dan sebagainya. Nah di sini pertanyaannya ya Mas ya, bagaimana sih Mas ketika media ekologi itu berkembang dengan sangat terutama di Indonesia juga meningkat itu ya Mas ya, internet, pengguna internet di Indonesia tadi Mas katakan ada sekitar 80% kalau dari sosial media, bahwa sekarang menariknya adalah masyarakat Indonesia bukan hanya sebagai konsumen, tapi sebagai produser, sebagai kreator, sebagai distributor. Nah, campur tuh Mas. Nah, di sini disitulah makanya pertanyaan saya, kadang kemarin bahkan UTS itu juga menjadi polemik gitu ya Mas ya. Mata kuliah ini jurnalistik dan media penyiaran kan prosesnya kan ini ya Mas ya, kita meliput, terusnya menulis, mengedit dan mempublikasikan. Tapi ketika mempublikasikan, mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh punya banyak sekali channel-channel, katakanlah media sosial, itu mereka mempublikasikan sendiri. Gitu ya Mas ya. Nah, di sini kita harus mengembalikan mungkin marwah yang namanya mata kuliah jurnalistik dan media penyiaran. Yang namanya jurnalistik dan media penyiaran, ya publikasinya mau nggak mau, ya harus di lembaga pers. Ya, seperti itu. Jadi, kalau itu menurut saya, Mas, mungkin kita bisa didiskusikan, karena kemarin jadikan polemik, bahkan saya juga membuat barometer nilai. Gitu. Intinya kalau semua sampai media sosial, ya udah paling tinggi 60. Gitu, karena banyak yang protes. Kan susah, Bu. Ya udah silakan. Memang susah, memang seperti itu. Tapi saya juga makasih banget Mas Ari tadi memberikan solusi bahwa sebetulnya mahasiswa yang mempunyai well educated, kemudian dia belajar komunikasi, buat apa kalian ujung-ujungnya udah belajar komunikasi, bedanya apa sama emak-emak gitu ya. Distribusinya di media-media sosial juga. Itu kan downgrade ya Mas ya, mata kuliah ini. Gitu. Jadi gimana sih Mas, apakah terbuka nggak sih Mas para mahasiswa ini sebetulnya itu bisa engage, berkolaborasi dengan media, bahwa tadi dikatakan menarik tentang kapitalisasi. Kita punya ini nih, punya SDM nih katakanlah. SDM yang luar biasa, semangat yang luar biasa, masih belum ya mungkin idealismenya tentang media, jurnalistik masih punya gitu. Apakah mereka bisa nggak sih Mas masuk ke media-media katakanlah mainstream? Apakah proses seleksinya itu memang sesulit itu? Tapi apakah mereka misalkan sesulit itu? Mereka bisa mengepush dirinya sendiri untuk tetap bikin konten-konten yang memang ya layak untuk masyarakat. Bukan tadi yang trivia itu menarik ya Mas ya, bahwa ya tadi Mas Dewanto juga mengatakan jurnalis kita emang udah turun gitu. Trivia sekarang yang laku gitu. Tapi mungkin nggak sih Mas kita itu kalau kita bermimpi bahwa mahasiswa jurnalistik dan media penyiaran itu ya udah kita memang pasarnya kayak gini. Gitu. Tapi kita nggak bisa gitu. Kita punya idealisme gimana sih mereka konten-konten para semangatnya mahasiswa ini untuk memberikan konten yang bagus, tapi bisa diliput seperti itu di media-media mainstream, entah itu tadi di lokal atau enggak, tadi kemarin seperti itu. Itu Mas mungkin itu juga bikin agenda setting media juga berubah karena yang masukin kan ya banyak sekarang. Gimana Mas? Mas Ari? Baik, saya coba jawab. Sebelum dijawab, Pak Ari, saya mau mengingatkan teman-teman mahasiswa UPN dulu, jangan lupa absen teman-teman ya, link absennya sudah ada di chat, jangan lupa absen. Saya cek baru 190 sekian yang absen. Ya, silakan Pak Ari. Kamu absennya tanda tangan di kampus kamu, Mbak. Oke, silakan Mbak Ari.
Baik, Oke. saya coba jawab satu-satu ya Mbak Dian ya. Dari yang apa yang saya tangkap, dan tolong lengkapi kalau saya kurang. Pertama, saya dari bawah dulu. Apakah masuk bekerja di media mainstream sesulit itu? Zaman saya, waktu saya ngalamin, saya mulai bergabung di TV yang adanya waktu itu dia berkantor di Jalan Raya Panjang, di Wisma Indovision. Waktu saya masuk ke sana, tidak begitu sulit. Yang penting harus kreatif gitu, katanya gitu, harus kreatif. Jadi pas pada saat saya jadi PA di sana, production assistant, ternyata nggak perlu kreativitas. Ternyata yang dibutuhkan adalah endurance. Daya tahan mata, nggak tidur 2 hari gitu ngedit gitu ya, terus kerja gawat lah pokoknya gitu. Lalu saya promote jadi kreatif gitu, bikin skrip. Ternyata juga nggak butuh kreatif juga gitu, biasa aja. Karena memang kondisinya tinggal nulis aja apa yang sudah ada, patternnya sudah ada, tinggal style masing-masing. Lalu pas pada saat saya di TV yang basisnya musik gitu ya, ternyata juga nggak begitu sulit gitu. Artinya yang penting patternnya ada, lalu kita tinggal ikutin style sesuai dengan gaya kita, dari cuttingan dan segala macam. Karena memang basisnya musik waktu itu, bikin konser dan seterusnya. Lalu jawabannya adalah apakah sesulit itu masuk media mainstream? Zaman itu tidak. Zaman saya tuh enggak sama sekali. Bahkan untuk keluar pun juga enggak sulit. Saya bertahan 2 tahun jadi asprot, habis itu saya pulang. Saya pulang ke kampung gitu, sudah jadi associate producer, saya bilang udah saya pulang, saya capek, saya bilang ini nggak jelas kerjanya, gaji nggak seberapa, menang gaya doang. Kalau saya bilang kerja di TV zaman dulu tuh menang gaya kalah duit. Kalau saya mending cari tempat kerja yang menang duit kalah gaya, nggak apa-apa deh saya bilang. Tapi kalau di TV itu menang gaya, orang TV gitu ya, tapi duitnya nggak ada gitu. Zaman itu, entahlah kalau yang lain ngalamin, tapi kalau yang saya alamin itu. Nah, apa yang membuat... Kalau sekarang jadi dosen gimana Pak? Kalau sekarang menang gaya dan menang berkah, insya Allah, amin. Amin. Karena dosen Jariahnya ya. Dosen itu kan kerjanya sedos, gajinya sesen. Nah, alhamdulillah dinikmati aja. Iya. Oke, terus kita lanjut tadi. Bagaimana akhirnya, kenapa itu terjadi? Karena prinsip kapitalisme adalah bagaimana semua itu dipabrikasi. Fabrikasi itu penting banget. Bagaimana akhirnya semua terstandarkan, kreativitas itu ada dasar standarnya, diukur berdasarkan rating. Kalau kita bikin paling bagus banget pun kalau ratingnya jelek ya udah nggak bagus. Bahkan saya pernah bikin program waktu itu, ini saya selalu sampaikan sebagai dosa saya ke seluruh forum yang saya sampaikan. Anda pernah nonton program namanya Be Man di TV yang itu. Be Man itu program bencong yang tanda kutip gitu dipaksa jadi laki-laki. Karena memang kita kejar waktu itu ratingnya bagus dan seterusnya. Untuk mendompleng konten itu naik, kita main ride the wave dengan kasusnya Rian Jombang waktu itu. Karena 2 bencong saya dibunuh sama Rian Jombang. Kita ride the wave di kasus itu supaya konten itu naik sampai segitu jahatnya gitu ya. Kita bermain karena memang kondisi pabrikasi dalam konsep kapitalisme itu penting banget. Sehingga akhirnya pada saat kita, siapapun yang mau kerja di media mainstream hari ini, ya udah kalau siap jadi robot, mah robot aja udah. Bahkan di TV yang saya tahu sebelahan sama bank itu, istilah militarisme itu menjadi hal yang sangat standar di sana. Karena pemiliknya, direkturnya pernah mengenyam pendidikan militer. Apakah kreativitas harus diatur sampai segitunya? Ternyata itu bukan soal aturan, itu soal bagaimana kita diperas sampai akhirnya kita bisa mengeluarkan esensi terbaik dari diri kita. Nah, itu yang terjadi di media hari itu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah mata kuliah jurnalistik dan media penyiaran kehilangan marwahnya? Saya pikir tidak, Mbak Dian. Artinya, kalau Mbak Dian kacamatanya adalah media mainstream, maka mahasiswa harus bisa bikin berita atau bikin konten yang tayang di media mainstream, itu akan sangat menyulitkan. Tapi bagaimana kita sedikit saja kita change angle-nya, kita bicara soal bagaimana mereka jadi pengelola media. Bagaimana kita ajarkan mereka menjadi pemilik media. Ayo dong, kalian bikin berlima, berenam, bikin dong portal berita. Bikin portal berita hari ini nggak sulit kok, mudah banget, pakai blogspot pun jalan. Yang kita bisa nilai adalah sustainability, keberlangsungan dari konten yang dia buat. Nah, itu saya lakukan dalam mata kuliah yang saya ampu itu jurnalisme kontemporer sama konten kreatif. Itu 2 mata kuliah yang saya ampu. Ujungnya mereka harus bikin konten yang dia tayangkan di platform dia sendiri. Kenapa dia tayangkan di platform dia sendiri? Saya tidak paksakan dia untuk ke platform yang mainstream. Karena kalau dia di platform dia sendiri, kita akan bisa lihat effortnya. Emang benar-benar serius nih bocah-bocah atau hanya sekedar ngejar nilai? Kalau dia ngejar nilai, selesai kuliah, selesai proyeknya. Tapi kalau emang bocah-bocah ini serius, dia akan effort banget untuk bisa menyelesaikan ini menjadi sebuah bisnis yang nanti siapa tahu bisa jadi lahan hidupnya. Nah, kalau saya sih begitu sih, Mbak Dian. Saya berpikirnya, apakah marwah mata kuliah ini masih ada? Saya pikir masih ada, cuman kita saja yang tinggal
digeser aja paradigmanya. Kalau kita memaksakan mereka untuk tayang di media mainstream, zaman dulu mungkin Pak Dewanto itu ngontak orang gitu ya, Pak nulis ya Pak di tempat saya di opini saya bayar deh. Sekarang orang ngantri Pak ke situ. Artinya media itu udah deh siapapun udah deh. Bahkan ada media yang nggak punya kolom opini lagi karena memang nggak ada penulisnya atau medianya nggak sanggup bayar. Nah, atau orang bisa beropini di media dia sendiri. Nah, itu yang saya maksud tadi, akhirnya pas pada saat kita bicara media sosial sebagai media massa, itu yang perlu kita koreksi. Saya berpedoman bahwa media sosial is media sosial, mass media is mass media, dia bukan media massa. Yang menjadi bridging tadi, saya ambil konsepnya Mekam tadi, si media sosial ini menjadi bridging untuk building antara media mainstream dengan media cyber. Nah, kalau kita punya media cyber, nggak punya media mainstream, kita boleh nggak sih pakai media sosial untuk sebagai alatnya? Ya mangga aja, silahkan menjadi alat promosi. Nah, itu saya pikir menjadi satu buah strategi yang unik yang kita bisa create untuk bisa mencerdaskan anak-anak hari ini. Karena kalau kami di daerah, khususnya di daerah, untuk perhatian dia untuk bisa bermimpi saja untuk kerja di media itu kecil sekali. Karena memang mereka tidak pernah melihat bagaimana media bekerja. Mereka tidak pernah tahu bagaimana industri media itu bekerja karena memang nggak ada di sini. Media yang paling jago di Riau pun saya suruh anak saya ke sana tuh mereka lebih jago daripada yang kerja di media itu. Karena memang kondisinya ya udah gitu aja, jalan aja kayak gitu. Saya tidak klaim bahwa anak-anak UIR jago-jago, enggak. Artinya tapi kalau kita didik anak kita dengan pengetahuan kita lalu kita tempatkan dia di media tempat tinggal kita, saya bisa pastikan, aku yakin saya lebih jago dia daripada pekerja yang ada di sana. Karena pekerja yang ada di sana itu basisnya adalah experience. Pengalaman, menurut aku dulu kayak gini, ini nggak salah. Kalau kita kan berbasis pendidikan. Nah itu yang membedakannya. Itu kira-kira Mbak Dian respon dari saya terkait tadi itu. Ya, menarik ya Mas ya. Ya, mungkin kita memang kacamatanya kalau di kampus di mahasiswa Mas. Ini kan mereka posisi di Jakarta ya Mas ya. Di mana media semua besar, media kecil, media besar itu semuanya bermuaranya di Jakarta, berbeda dengan di Kalimantan. Nggak ada medianya, tapi kalau di Jakarta kan bertarung tuh semuanya. Nah itu sih sebetulnya yang mau saya endorse ke mereka gitu loh. Nggak usah harus ke media sosial dulu gitu. Kita tekankan mereka yang harus kirim dulu gitu kan ya. Jadi itu ya tadi semangatnya gitu. Karena kalau cuma di media sosial, kalau anak-anak Jakarta itu udah Mas ya, udah biasa udah banget. bukan PR lain, beda dengan mungkin kalau teman-teman di daerah gitu loh. Kalau di Jakarta kan mereka bisa kirim surat, bisa semuanya, bahkan kalau didatengin pun juga mereka juga bisa gitu. Kalau karena ya posisi di Jakarta itu ya media sentris yang Jakartanisasi itu makanya membuat mahasiswa di Jakarta memang harusnya itu lebih lebih outlook. Mau lagi lebih bridge-nya lebih mendekatinya lebih ke media mainstream seperti itu. Ya itu dia karena untuk mengukur agenda setting dan tadi fabrikasi seperti itu. Gitu sih Mas, gitu dan menarik. Ya kehadiran media sosial ya itu dia. Ya sepakat juga Mas. Mungkin nanti Mas Dewanto kita bisa diskusi gimana nanti bentuk UAS. Boleh itu dibuat bentuk kayak bagaimana mereka membuat pabrik sendiri ya Mas ya, pabrik industri konten sendiri di kanal YouTube-nya sendiri. Mungkin kalau kita lihat ada di narasi contoh modelnya seperti itu, mereka mungkin bisa dibuat kelompok seperti itu. Itu Mas, keren banget. Terima kasih atas pencerahannya. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Dian. Oke, teman-teman mahasiswa ada lagi yang mau bertanya, silakan. Silakan teman-teman. Oke, kalau nggak ada mungkin saya moderator tapi boleh nanya juga kali ya Pak. Boleh Arya. dong, boleh. Tapi jangan sulit-sulit ya Mas. Hidup saya sulit loh ini. Baik, pertanyaan saya sih begini ya, mungkin kaitannya dengan industri penyiaran terutama ya. Industri penyiaran kita itu kira-kira akan berapa lama bisa bertahan di free to air sih kira-kira gitu. Karena kan ini mahasiswa saya sekarang, saya tanya siapa yang sekarang masih nonton TV pakai pesawat televisi di rumah. Kalau bukan karena orang tuanya yang memang masih nonton sinetron Ikatan Cinta, nggak ada yang nonton. Gitu. Mereka lebih suka streaming gitu, pakai HP. Nah, kira-kira akan bisa bertahan berapa lama sih ini terestrial nih, free to air nih?
yang nantinya kemudian akan digantikan oleh streaming gitu. Kemudian juga saya melihat ini ada fenomena yang cukup menarik juga ketika saya perhatikan konten-konten di televisi kemudian juga dialihkan ke YouTube nih. Kebetulan ada salah satu konten yang saya suka itu Tonight Show ya, ada Desta Vincent dan Hesti Enzi itu. Ternyata di YouTube mereka punya konten yang khusus hanya untuk YouTube, namanya Tonight Show Premiere. Jadi mereka tidak disiarkan di televisi, tapi memang hanya dikhususkan untuk YouTube, mungkin untuk menghindari regulasi penyiaran yang mungkin melarang ini itu gitu ya, sehingga mereka sengaja membuat konten khusus untuk YouTube gitu. Nah ini fenomena ini saya rasa juga cukup menarik. Mungkin teman-teman mahasiswa juga perlu tahu nih bahwa media mainstream televisi pun ya, media penyiaran mainstream pun akhirnya memanfaatkan media sosial. YouTube itu media sosial. Bagaimana Pak Ari? Kira-kira yang pertama kapan nih terestrial akan ditinggalkan? Ini pertanyaan Bisa yang sih itu. pertanyaan yang paling saya hindari. Kalau nanya saya nggak mau jawab. Jadi waktu 2007 gitu saya kerja di TV itu ya, saya mulai merasakan ada yang aneh nih, saya bilang. Saya ngalamin dari proses syuting analog pakai kaset, dia tiba-tiba shift ke digital pakai hard disk atau pakai flash disk. Itu biaya yang saya tahu di TV itu tidak kurang dari MM-an untuk dia bisa meregenerasi alat-alatnya karena semua berubah. Dan saya menikmati proses pergeseran dari analog, syutingnya analog menjadi syutingnya digital. Lalu saya sudah melihat bahwa pada saat itu ada hal yang cukup tidak bertahan lama di TV waktu itu. Umur saya masih 21 waktu itu. Sekarang umur saya 22 ya. Karena umur saya di 22 tahun. Saya tidak pernah nambah-nambah lagi. Umur saya 22 aja pokoknya. Berhenti di 22. Jadi waktu itu saya sudah ngeliat, saya ngobrol sama manajer saya, sekarang jadi GM dia di TV itu, Kang ini kumaha sampai nepi iraha kita bisa kayak gini nih. Saya bilang kan, ya nepi matilah, nepi pae sampai meninggal gitu. Meninggal apakah bisnisnya atau meninggal dianya gitu. Lalu pertanyaan Pak Dewan, sampai kapan televisi ini bertahan, FTA ini bertahan? FTA ini bertahan masih panjang, Pak. Saya bisa gambarkan masih panjang karena waktu saya melakukan interview dengan head broadcast content developernya Mola, itu kan teman saya sama-sama perjuangan di Global TV, sekarang dia jadi head Mola gitu untuk distribusi konten. Dia menyampaikan bahwa penonton televisi itu masih banyak banget. Karena memang kalau kita bicara di kota besar ya, tapi di tempat tuh deh yang kecil-kecil tuh di Kampar, di Bangkinang tuh itu banyak banget tuh yang nonton TV, masih banyak mereka penikmat itu masih banyak. Dengan catatan quote and quote internetnya nggak jalan. Nah pertanyaannya hari ini pemerintah juga dalam kondisi dualisme di mana yang mau dimajukan broadcast atau broadband. Tapi kayaknya pemerintah memajukan broadband. Itu yang akhirnya membuat ASO menjadi satu buat pergerakan karena nanti akan ada digital dividend. Indonesia bisa masuk kepada 5G internetnya. Nah itu juga bagian dari bagaimana pemerintah memaksakan tanda kutip gitu broadband lebih maju dan tidak membunuh broadcast. Saya teringat lagu The Buggles tahun berapa ya? Video Kills Radio Star, ada bisa searching di YouTube, itu lagu yang menggambarkan bahwa akhirnya video akan membunuh penyiar radio gitu. Kita enggak juga. Jadi kalau ditanya berapa lama FTA ini akan berjalan, saya akan bersama dengan manajer saya itu menjawab nepi paeh sampai meninggal. Yang meninggal itu siapa duluan, antara kita atau medianya yang meninggal. Karena untuk bisa mematikan media mainstream itu cukup sulit. Infrastrukturnya harus benar-benar mati dulu. Sekarang infrastrukturnya ada, penikmatnya masih ada, supply-nya ada terus, demand-nya ada terus, iklannya masih berputar, aset-aset masih juara di traffic, di ratingnya media. Artinya itu masih akan bisa berjalan panjang. Nah, yang bikin dia ditinggalkan adalah kreativitas. Nah, saya tidak lagi merasakan waktu saya kerja di TV itu di setahun 2 tahun pertama itu saya merasa di-push untuk bisa mengeluarkan apa yang terbaik dari otak kanan kita. Kita harus bikin konten yang kreatif, out of the box, tapi pada saat dieksekusi inside the box itu kalau kata Yoni Sebastian, bahwa kita dituntut untuk itu. Tapi sekarang kan tidak. Sekarang you punya konten, bikin pilot project oke, 2 ini kita jual, ada yang mau beli kita tayangkan. Kalau nggak ada yang mau beli kita simpan. Akhirnya banyak dari media hari ini tidak mampu lagi berkreativitas. Masyarakat pekerjanya tidak lagi mampu punya kreativitas. Karena memang standarisasi kapitalisme ada, tadi saya ulang lagi, adalah kuantitas. Harus bisa ngejar jumlah episode yang diminta.
harus bisa ngejar angka rating yang dikejar, diminta supaya bisa ada nilai ekonominya. Nah, pertanyaannya saya kembalikan kepada Mas Dewan. Sampai kapan proses jurnalistik cetak itu mati? Nggak ada. Yang mati itu medianya. Korannya ya mungkin mati, tapi proses jurnalistiknya jalan terus. Proses news gatheringnya jalan terus, tapi mungkin saja teknologi yang banyak bicara di sana. Nah, di kami, di Pekanbaru khususnya gitu, itu di Riau lah khususnya, itu saya bisa sampaikan 70-80%, walaupun bukan hasil survei, tapi hasil yang saya lihat, kita masih bergantung, user and gratification, kita masih bergantung dengan konten televisi. Televisi itu dulu menjadi first opinion, first choices gitu ya. Kalau kita mau nonton TV itu adalah aktivitas pertama gitu kan. Kalau sekarang tidak, dia sudah menjadi second activity, menjadi aktivitas kedua, ketiga makan sambil nonton TV, nyapu sambil nonton TV. Sama kayak radio dulu, kalau kita dengar radio tuh harus tuna gitu dengerin radio. Oh, sekarang tidak. Nah, sama kayak TV. TV bukan lagi menjadi premier entertain yang ada di rumah. Premium entertain enggak. Sekarang hal ini TV menjadi substitusi, menjadi pelengkap dari apa yang ada di yang kurang di media sosial, atau apa yang dia rasa kurang pas di TV, dia cari informasi di media sosial. Maka pertanyaan Mas Dewanto, apakah bertahan? Saya yakin bertahan. Panjang Mas, umurnya insya Allah masih panjang. Tapi yang tidak bertahan adalah kreativitasnya. Dia akan tetap ditinggalkan. Karena memang kondisinya, kalau tidak segera berubah proses kerjanya, tidak segera muncul kompetitor. Kalau saya di desa saya menyebutnya UMKM televisi yang ada di daerah, maka ini tidak akan berjalan. ASO nggak akan menghasilkan apa-apa. Dia cuma gitu aja. Di TVRI Riau, khususnya tempat kami, itu mereka kan biasa bersiaran 4 jam sehari. Begitu dia ASO, dia harus siaran 24 jam. Megap-megap mereka, Mas. Karena memang kondisinya tidak terdidik untuk bisa memproduksi konten secara maksimal, tidak terdidik untuk bagaimana bisa kerja cepat, multitasking, ngedit juga, ini juga nggak bisa. Tapi anak-anak yang memproduksi konten secara individu, effortnya lebih kencang. Dia tahu ada uang di ujungnya, dia tahu ada popularitas di ujungnya, dia tahu ada minimal dia dikenal orang, ujungnya itu yang dia kejar. Tapi kalau kita kejar di TV kan kita kayak masuk goa, nggak tahu kita ujungnya di mana. Masuk aja dulu dah, sampai di mana nyangkut di mana dah. Nah gitu kira-kira. Jadi kalau tanya Mas Dewan, sampai kapan? Saya jawab masih panjang. Panjang umur FTA Indonesia. Begitu kira-kira Mas Dewanto. Oke. Iya, baik. Terima kasih Pak Ari. Ini saya tanyakan karena di pertemuan sebelum UTS kemarin itu juga ada mahasiswa nanya ke saya, tapi konteksnya media cetak. Kira-kira media cetak akan bertahan berapa lama gitu. Dan pertanyaan saya kurang lebih sama seperti Pak Ari ya, bahwa ya kan nggak semua masyarakat kita seluruh Indonesia ini infrastrukturnya internet itu memadai untuk bisa mengakses media online kan. Pada akhirnya ya mereka masih perlu informasi ya lewat media konvensional, entah itu media cetak ataupun televisi dan juga radio. Dan saya juga waktu itu menyampaikan optimisme saya juga bahwa media cetak setidaknya di wilayah-wilayah itu tetap akan bisa bertahan lah. Ya kurang lebih jawabannya sama dengan Pak Ari. Kenapa Pak Ari? Setidaknya jadi e-paper dia. Cetak Nah ya, pada akhirnya memang kemudian di Jakarta kemudian ya saya sendiri sekarang berlangganan Kompas Paper sekarang, e-paper sekarang. Rumah saya udah nggak ada kertas koran sekarang. Saya kalau misalnya butuh kertas koran buat sholat Jumat di masjid, perlu kertas koran buat alas sholat tuh udah nggak punya sekarang. Susah nyarinya. Susah nyari kertas sekarang. Baik, kalau soal YouTube tadi gimana Pak Ari? Gimana Mas? Jadi banyak konten televisi yang kemudian sekarang beralih ke YouTube, bahkan mereka membuat konten khusus untuk YouTube bahkan. Saya sepakat dengan Mas Dewan bahwa regulasi itu kan ada untuk kita akal-akali gitu ya. Dimana pas pada saat dia di TV dia nggak bisa ngomong itu nggak bisa ya, begitu dia bebas banget. Jadi artinya, dan kita pun menikmati itu sebagai satu buah joke ya. Saya nggak ngerti dah. Kalau saya dari perspektif saya tidak mengerti apa yang dikhawatirkan pemerintah. Kalau kita lihat pergeseran konten FTA dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu cukup dahsyat gitu ya. Zaman dulu kita masih bisa lihat cewek-cewek muda pakai kemben dalam perspektif tayangan Jawa. Itu saya masih sering lihat di televisi, di TVRI itu saya masih sering lihat. Sekarang nggak bisa. Karena konotasinya pornografi, konotasinya begini, seksual, apa, dan seterusnya. Apakah kita segitu
gobloknya atau gimana. Itu yang Yeah. itu yang ditakutkan oleh pemerintah, itu yang saya tidak begitu paham. Akhirnya muncul pergerakan baru sebagai satu buah pendekatan tadi studi media tindakan sosial, bagaimana akhirnya orang itu secara kumulatif itu mendorong, ayo ada perubahan baru, dia akan mencoba terus mencari akses-akses baru. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhannya, dia butuh untuk jog-jog kayak gitu, misalnya kayak gitu ya. Hari ini kita akan punya bonus demografi usia 18 sampai 34 tahun yang nanti, usia kita sekarang dominan ada usia-usia produktif, di mana usia produktif itu tidak lagi memikirkan hal-hal yang remeh-temeh gitu. Ada orang bicara kasar di televisi itu bukan menjadi hal yang sulit buat saya pada usia, tapi buat orang tua mungkin tidak. Nah, itu yang menjadi satu buah gerakan bagaimana akhirnya syahwat yang tidak tersalurkan di konten FTA dia letakkan di konten digital, di media sosial, dan ternyata ada duitnya. Akhirnya ujung-ujungnya adalah kapitalis lagi, ada duitnya rupanya. Dan dia bisa mengukur, benar-benar mengukur manusia yang menikmati kontennya. Karena kan kalau kita lihat YouTube, buka YouTube Studio, yang subscribe kita, yang view kita sudah sampai 1.322 orang. 1.322 orang itu ada orangnya semua. Pilih salah satu tuh muncul akunnya. Ada orangnya. Tapi kalau kita bicara rating itu kan semua abstraksi. Semuanya, apakah hasilnya pakai people meter? Belum tentu juga. Tapi kalau YouTube itu mereka lebih valid dan lebih rigid menyampaikan datanya. Akhirnya muncullah istilah in data we trust. Percaya pada data yang berbasis analisis yang ada di media sosial. Itu yang menjadi akhirnya lucu juga nih kalau kita berproduksi di sini, kita tahu siapa yang nonton, kita tahu segmentasi usianya seperti apa, kita tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka. Benar-benar segmented sekali. Karena tadi yang di awal Second Media Age bicara soal bagaimana kita bisa tetap mempertahankan individual kita. Kita bukan menjadi entitas konsumen gitu ya. Kita menjadi konsumen tapi kita bisa konsumen yang aku mah aing, kalau gue nggak suka konten lu gue ganti. Kalau lu nggak suka konten gue, gak usah nonton konten gue. Nah, gitu artinya individualitas antara pemilik konten dengan penikmat konten itu memang benar-benar berdiri. Titik temunya adalah relasi antar pengalaman yang mereka bisa saksikan di konten tersebut. Nah, gitu kira-kira Mas Dewanto respon dari saya. Baik, terima kasih Pak Ari. Ya, di TV kita sih suka pakai baju renang aja bisa ya. Yes. Jadi ya Mas ya mungkin ini kali ya Mas ya, jurnalistik dan media penyiaran itu ya kita bisa melihat dengan adanya teknologi itu justru malah mengembangkan ceruk ya Mas ya, gitu. Ya gitu seperti itu. Jadi ya nggak akan ada habis ya, terutama dengan kreativitas tadi. Ya. Seperti itu. Oke, baik. Baik teman-teman mahasiswa, ada yang mau bertanya? Silakan. Kita masih punya 8 menit nih. Ya, sebelum teman-teman mungkin juga harus beralih ke kelas yang lain. Nggak ada? Oke, tidak ada yang raise hand. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan Rehan. Singkat ya. Ya, saya ingin bertanya, ini sih tentang hal kayak pengemasan berita gitu sih buat zaman sekarang. Sebenarnya pengemasan berita untuk zaman sekarang ini sebenarnya itu lebih baik berita yang ringkas dan jelas atau berita yang seperti zaman dulu gitu kayak panjang lebar, sedangkan ujung-ujungnya juga mungkin tidak bakal dibaca gitu sama kebanyakan orang karena beritanya terlalu panjang. Oke, baik. Ya, itu Pak Ari. Pertanyaannya, berita sekarang lebih baik singkat pada jelas atau masih seperti dulu panjang-panjang? Berita sekarang itu lebih baik dipotong. Jadi kalau mau beritanya panjang dibikin dia berseri. Karena kebanyakan orang di media sosial ataupun yang orang beraktivitas dengan gadget itu biasanya speed reading. Dulu kalau kita bicara jurnalistik, piramida terbalik. Hal yang penting taruh paling atas, hal yang tidak penting taruh di bawah. Karena memang nanti editornya buang, kalau editornya mau ngebuang, buang yang paling bawah. Sekarang nggak ada piramida. Sekarang semua yang penting taruh di depan. Karena itu yang menjadi perbedaan antara konsumsi di media mainstream berbasis koran, paper, ataupun media portal berita yang berbasis internet. Karena memang mereka butuh akses yang cepat. Mereka butuh semua informasi yang penting itu taruh di depan. Makanya tidak perlu panjang-panjang. Terus yang kedua, kalaupun berita itu harusnya akan jadi panjang, bikin dia berseri. Supaya orang akan tertrigger untuk bisa menyaksikan atau menikmati konten berikutnya, membaca berita berikutnya. Jadi jawabannya adalah apakah bikin berita sekarang harus panjang-panjang dan lebar? Ya kalau mau panjang-panjang lebar-lebar dipotong. Tapi kalau bisa dia singkat dan padat, semua informasi taruh di depan, silakan. Itu jauh lebih baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Begitu ya, terima kasih. Oke, baik.
Saya rasa cukup ya teman-teman, karena waktunya juga sudah tinggal 6 menit lagi nih sebelum jam 10. Baik, kalau boleh saya menyimpulkan dari hasil diskusi tadi ya, kalau tadi soal paparan kan saya sudah sampaikan rangkumannya di awal tadi sebelum kita diskusi. Nah, kalau diskusi ini sih yang bisa saya simpulkan sepertinya adalah kreativitas itu penting ya, Pak Ari. Tadi sepertinya berkali-kali menyinggung soal kreativitas. Medianya mungkin tidak akan mati, tapi yang mati adalah kreativitas. Gitu. Dan kreativitas itu berarti intinya ada pada konten. Ya, konten yang kreatif itu penting, dan saya juga pernah mendapat salah satu quote juga ya, bahwa content is the king gitu. Konten itu adalah raja. Jadi kalau kita memang mau eksis ya, media kita mau eksis, bahkan media sosial kita mau eksis pun ya kita harus punya konten-konten yang kreatif gitu. Baik, saya rasa sudah cukup teman-teman. Mungkin dari Pak Ari ada yang mau disampaikan Pak, terakhir closing statement Pak Ari, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini. Saya, kalau kata orang Jepang, besar sekali hati saya hari ini. Sangat bangga saya bisa hadir dalam ruang-ruang kelas yang jauh di atas saya kualitasnya. Saya paham bahwa kawan-kawan di Jakarta lebih mudah mengakses data informasi. Tapi akhirnya saya dari diri sendiri yang manusia sumber kesalahan ini ternyata masih bisa relate dengan apa yang ada hari ini di pusat negeri. Saya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih Miss Fitri, terima kasih Pak Dewanto, Mas Dewanto, Mas Dian dan kawan-kawan, Mbak Dian dan kawan-kawan seluruh mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Semoga kita ketemu 10 tahun lagi Anda jadi apa, saya bisa menikmati konten Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum benar-benar kita akhiri, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Bisa dinyalakan videonya teman-teman. Kita ambil gambar dulu ya. Aku lagi foto. Bentar. Oke, ini ada 194 partisipan tersisa ya, jadi sepertinya ada beberapa slide ini. Dari yang pertama dulu ya, 1, 2, 3. Nah, saya save dulu, ini masalahnya saya nggak otomatis. Oke, berikutnya slide, ada 8 slide ya. Slide kedua. Oke. Berikutnya slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, berikutnya slide keempat. Oke, ini semua mahasiswanya menyalakan kamera nih, saya senang nih. Oke. Aku udah ya Mas Dewa. Kayaknya sih udah sih Mbak. Ah ya wes, berarti aku tutup. Berikutnya slide kelima, ini udah mulai banyak yang tidak menyalakan kamera ya. Udah mau cabut. Oke. Oke, baik. Berikutnya slide ke-6. Oke, slide ke-6 ini nggak ada yang menyalakan kamera ya. 6 dan 8, 7, 8. Baik. Baik, kalau begitu mungkin sudah di akhir acara ya, di akhir kegiatan kita hari ini, pagi ini. Terima kasih saya ucapkan mewakili Miss Fitria yang tadi sudah sempat berpamitan karena harus segera berangkat ke kampus. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hari Setiawan, ya Pak Ari. Mudah-mudahan apa yang Pak Ari lakukan hari ini bisa menjadi jariah bagi Pak Ari dan juga menambah ilmu bagi teman-teman, memberi manfaat bagi teman-teman mahasiswa semuanya. Dan bagi teman-teman mahasiswa UPN Veteran Jakarta dan juga ada yang dari UIR yang bergabung, saya juga mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman hari ini. Maaf kalau saya dalam memandu kuliah umum hari ini ada yang tidak berkenan, ada salah kata yang tidak sopan, saya minta maaf. Dan tolong buat teman-teman mahasiswa semuanya tetap semangat ya. Tidak, buat Fedi masih ada peluang buat bikin TV, Fedi, kata Pak Ari tadi. Dan tolong juga teman-teman kita bisa
Nah, kita bisa memanfaatkan peluang yang ada di media di internet gitu loh untuk membuat berbagai macam konten gitu. Jadi tidak usah patah semangat, kita tetap punya peluang untuk itu. Dan tolong teman-teman tetap semangat, dan terakhir tetap tolong jaga kesehatan diri, jaga kesehatan keluarga, karena kita masih belum keluar dari pandemi COVID-19 ini. Baik, saya akhiri teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ari dan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Siap, Mas Dewan. Terima kasih. Wah, senang sekali. Semoga berkenan ya, Mas. Iya, wah, sangat bermanfaat nih buat saya juga, Pak Ari. Ilmu baru juga buat saya nih, banyak hal baru yang saya dapat juga. Pak Ari itu dulu di Global TV ya berarti ya? Iya. Waktu itu jadi asisten produksi. Terakhir production assistant dulu. Terus akhirnya jadi Asprod, associate producer. Oh, oke. Udah kuat, akhirnya udahlah berhenti, capek. Ya, kalau kerja di media, memang media tuh nggak cari lulusan mahasiswa yang pintar sih memang. Yang penting tuh Kuat. siap dan aja kok. Iya. Siap dan. Iya, siap Pak. Baik Pak. Baik Bos. Siap Bos. Oke Bos. Siap Bos. Iya. Oke Bos. Karena wartawan nggak boleh nolak tugas. Iya. Pak Dewan dulu di mana? Di media mana? Saya dulu 1,5 tahun di Jawa Pos Surabaya. Wow. Makanya tadi waktu disebut ada Jawa Pos TV itu saya langsung dilihat, wah Jawa Pos TV, JTV itu. Iya. JTV dulu kan Jancok TV, itu bukan Jawa Pos TV. Pak. Saya 1,5 tahun di Jawa Pos, terus terakhir di Jakarta ini 9 tahun saya di Antara, kantor berita Antara. Oh iya. Sekarang masih Mas? Sekarang udah enggak, karena saya diterima Misfit di UPN, saya harus keluar dari Diterima jadi PNS di UPN, ya udahlah, apalagi. Iya. Ya, seperti Pak Ari tadi lah, ngejar jariahnya saya kalau jadi dosen. Iya. Betul. Ngejar duit mah nggak ada, jari aja. Iya.